Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 44. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Kakak senior, pertarungan kalian berdua cukup riuh sebelumnya. Dan itu berlangsung cukup lama. Pasti ada orang lain yang mengintai sekarang, dan mungkin lebih banyak lagi yang akan datang. Long Wei tidak repot-repot berkata lebih banyak. Ia melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua harta karun termasuk senjata sihir penyimpanan yang ditinggalkan oleh wanita berambut perak yang telah meninggal dan pria berambut panjang berjubah hitam. Jimat surat itu ada di dalam senjata sihir penyimpanan. Bagaimana mungkin ia tidak mengambilnya? Wow! Sebuah kapal harta karun muncul di depan Long Wei dan Yu Wei. Kakak, ayo pergi. Long Wei meraih tangan Yu Wei dan melompat masuk. Mereka berdua segera memasuki kapal harta karun, yang langsung berubah menjadi aliran cahaya dan segera melarikan diri. Sambil melarikan diri, Long Wei juga melepaskan indera spiritualnya untuk menyapu sekeliling. Semuanya sesuai dengan dugaan Long Wei. Memang ada cukup banyak orang di sekitar. Siapakah pemuda berpakaian hitam itu? Dan mengapa dia begitu kuat? Dia sangat kuat. Seharusnya dia masuk dalam 100 besar konferensi takdir abadi ini. Dia tampak sangat mirip dengan Long Wei yang tercatat dalam intelijen Gunung Tianbao. Dia menggunakan 2 pedang, sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, dan ahli dalam sihir teratai. Kekuatannya telah mencapai tingkat seperti itu. Seharusnya dialah Long Wei. Namun, Long Wei ini telah mengenakan kulit binatang selama bertahun-tahun, sementara pemuda tadi mengenakan pakaian hitam. Sepertinya bahkan Long Wei tidak berani terlalu mencolok. Yah, kalau dia pakai kulit binatang, kita bisa mengenalinya sekilas. Tapi kalau dia pakai baju hitam, kita perlu teliti untuk mengenalinya. Kekuatan 100 petarung teratas di konferensi takdir abadi sungguh luar biasa. Jika 1 lawan 1, Long Wei akan mengeluarkan kekuatan magisnya yang melimpah dalam pertarungan jarak dekat. Aku khawatir dia bisa membunuh kita dalam sekali pertemuan. Kamu harus berhati-hati. Mereka mundur dengan cepat dan diam-diam. Long Wei berlari kencang, dan tanpa cukup banyak orang untuk bergabung, mereka tidak berani memprovokasi Long Wei. Panggilan. Kapal harta karun itu terbang ribuan mil dan bersembunyi di sebuah gunung besar. Setelah mengambil kapal harta karun itu, Long Wei dan Yu Wei menghela napas lega. Long Wei tersenyum dan berkata, Kakak senior, ada 8 orang yang mengawasi dalam radius 10 mil dari lokasi pertempuran, dan hampir 200 orang mendekat dalam radius 1000 mil. Di dunia Mingyue Shanshuitu ini, meskipun kita bertarung, kita tidak boleh bertarung terlalu lama. Kalau tidak, keributannya pasti akan menarik perhatian orang lain. Kita harus bertarung dengan cepat dan tegas. Tentu saja aku tahu aku harus bertarung cepat, tapi aku baru saja dijebak mereka dan tak bisa kabur, kata Yu Wei tanpa daya. Aku hampir saja membuang jimat tahu itu dan ingin menyerah. Temperamen dan penampilan kakak senior memang luar biasa. Dia memang bisa dibilang memukau. Ekspresi tak berdaya ini membuat hati Long Wei bergetar. Lalu ia menenangkan pikirannya. Kakak senior pernah menggunakan Ice Phoenix dan Fire Phoenix sebelumnya. Long Wei tersenyum penuh emosi. Aku belum mengucapkan selamat kepadamu karena telah menguasai 1 jalur lengkap. 3 tahun lalu, kakak senior menguasai jalan es, tetapi hanya 1 jalan. Jangan panggil aku peri pelangi api. Yu Wei tersenyum lembut. Aku lebih jago api. Aku mempelajari ilmu es secara kebetulan. Ilmu api yang menyala-nyala muncul beberapa saat kemudian. Long Wei mengangguk. Saya merasa seperti hendak membuat terobosan di jalan api yang berapi-api, tetapi selalu ada sedikit hal yang hilang. Ketika saatnya tiba, aku akan membutuhkan bimbinganmu dalam perjalanan api yang berkobar, kata Long Wei. Ini masalah kecil. Yu Wei tentu saja senang mengajari Long Wei. Ngomong-ngomong, kakak senior, ini senjata sihir penyimpanan milik wanita berambut perak itu. Tolong bantu menyempurnakannya. Aku akan menyempurnakan senjata sihir penyimpanan lainnya. Tokennya ada di dalam. Long Wei menyerahkan sebuah gelang kepada Yu Wei. Kamu bisa memperbaikinya perlahan. Yu Wei menatap Long Wei. Kalau aku memperbaikinya, kamu pasti tidak akan menginginkan token di dalamnya. Jangan coba-coba menipuku. Long Wei tertegun. Long Wei tahu dari kenalan sebelumnya bahwa kakak senior Yu Wei sangat teliti dan cerdas. Long Wei menganggap dirinya cerdas, tetapi dibandingkan dengan kakak senior Yu Wei, ia masih sedikit tertinggal. Ia hanya meminta kakak senior Yu Wei untuk membantunya memperbaiki gelang penyimpanan. Tetapi kakak senior Yu Wei segera menyadari bahwa Long Wei sebenarnya ingin memberinya token di dalamnya. Sulit untuk menipunya. Keduanya juga dibunuh oleh kakak senior. Jimat itu seharusnya milik kakak senior. Bagaimana kalau kita masing-masing ambil setengahnya? Kata Long Wei. Kau menyelamatkan hidupku, dan mereka semua linglung dan koma ketika aku membunuh mereka. Yu Wei menggelengkan kepalanya. Yah? Kita masih harus menjelajahi dunia Mingyue Shanshuitu ini di masa depan. Siapapun yang membunuh akan memilikinya. Tapi kali ini kau menyelamatkan hidupku,
Jadi token itu seharusnya milikmu. Long Wei hanya bisa mengangguk. Melihat Long Wei seperti ini, Yue merasa sangat senang dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Ayo pergi. Kakak senior, kamu habis berkelahi, jadi sebaiknya kamu pulihkan tenagamu dulu. Itu juga akan membantu menenangkanmu. Long Wei segera membawa Yue dan segera menemukan gua untuk bersembunyi. Waktu berlalu, hari demi hari. Kekuatan gabungan Long Wei dan Yue memang meningkat pesat. Yue telah menguasai dua jalur, dan menggabungkan air dan api, sehingga Phoenix Es dan Phoenix Api miliknya memang sangat kuat. Dari segi pertahanan saja, Phoenix Es sebanding dengan teratai air dan api milik Long Wei. Ini juga alasan mengapa Yue mampu bertahan begitu lama ketika ketiga orang itu mengepungnya. Dari segi serangan, Phoenix Api juga sama hebatnya. Keduanya saling mendukung, sehingga mereka memiliki peluang menang meski dikepung lebih dari selusin orang. Yue sungguh luar biasa, telah mencapai dua jalur yang sempurna. 5 Dewa Gila sangat bangga dengan kedua murid dari Akademi Hitam Putih, dan sering memamerkannya kepada orang-orang dari kekuatan lain di Kabupaten Anchan. Long Wei bahkan lebih hebat lagi, salah satu dari 96 kursi pasti akan diberikan kepada Akademi Hitam Putih kita. Dan ada juga kakak tertua kita dari generasi ketiga murid, dan si ceroboh itu belum menunjukkan kekuatannya. Long Wei memang kuat, tapi aku tak mengerti bagaimana makhluk abadi ceroboh dari Akademi Hitam Putihmu bisa sekuat itu. Makhluk abadi berambut putih dari sekte pedang pembelah langit di dekatnya menggelengkan kepala dan mencibir. Jelas tak tahan melihat 5 dewa gila begitu sombong. Kau cemburu. 5 dewa gila melotot. Konferensi Xianyuan telah berlangsung lebih dari sebulan. Sang guru yang ceroboh itu berbaring santai di dalam gua, dengan kolam air di sebelahnya, yang sejuk dan nyaman. 3 bulan pertama akan menjadi yang paling kacau. Kita harus beristirahat selama 3 bulan dulu. Mereka yang bertahan hidup saat itu akan menjadi tokoh-tokoh yang kuat, dan mereka mungkin akan memiliki banyak token. Baru setelah itu kita bisa membunuh dengan bahagia. Saat Zenren yang ceroboh itu tergeletak di tanah, sebuah tulang besar muncul di tangannya. Ia mulai mengunyahnya, dan mulutnya penuh minyak. Tiba-tiba, wow, embusan angin bersiul, dan 8 sosok muncul di dalam gua. Salah satu pria kekar tersenyum dan berkata, "Kakak, mari kita istirahat dulu di gua ini dan menyempurnakan senjata sihir penyimpanan." Kuharap jimat di dalam pria kekar itu tiba-tiba melotot. 7 orang lainnya juga memandang dengan takjub pada pria gemuk jorok yang tergeletak di dalam sambil menggerogoti tulang. Dunia Mingyue Shanshu itu begitu luas sehingga kemungkinan bertemu orang lain hanya dengan memasuki gua sangatlah kecil. Meskipun Sloppy Zenren sering bersembunyi di gua selama lebih dari sebulan, ini adalah pertama kalinya ia bertemu seseorang di gua secara kebetulan. Kalau kamu terlalu banyak berjalan di tepi sungai, sepatumu akan basah. Pria jorok itu berdiri tak berdaya dan menggumamkan sesuatu dengan lembut, lalu berkata sambil tersenyum, "Semuanya, ini tempat peristirahatanku. Mau keluar? Atau aku saja yang keluar? Bocah ceroboh, kau pura-pura bodoh atau benar-benar bodoh?" Seorang pemuda bermata segitiga berkata dengan dingin, "Serahkan semua token dengan patuh dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam." "Tidak." Tuan yang ceroboh itu menggelengkan kepalanya. "Jangan buang waktu bicara dengannya, bunuh dia." Pemuda di depan yang memegang kipas bulu tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Bulu-bulu langsung berterbangan dari kipas bulu di tangannya. Ratusan bulu langsung membentuk seekor bangau raksasa. Bangau itu menjerit dan langsung menyambar Zenren yang ceroboh itu. Gua-gua di sekitarnya berguncang dan bebatuan runtuh. "Mati!" Pria kekar itu meraung, dan tiba-tiba tumbuh lebih tinggi hingga 12 kaki. Karena gua itu, ia harus menurunkan tubuh dan kepalanya. Pada saat yang sama, ia juga memperlihatkan 3 kepala dan 6 lengannya, dan masing-masing dari 6 tangannya memegang kapak besar. Dia berubah menjadi guntur dan menyerbu ke depan. Kedelapan orang tersebut masing-masing menggunakan metode mereka sendiri. 3 di antaranya adalah pemurni tubuh dewa dan iblis, dan yang lainnya juga pemurni Qigong, masing-masing dengan beberapa teknik rahasia. Bahkan teknik rahasia bangau abadi 9 surga milik pemuda kipas bulu terkemuka tidak jauh berbeda dengan formasi pedang Xiaoqian. Tetapi teknik rahasia tetaplah teknik rahasia, dan kekuatan penggunaannya bergantung pada individu. Kini, formasi pedang Xiaoqian jauh lebih memukau di tangan Long Wei daripada di tangan 1000 pedang abadi di tahap kesempurnaan Wan Xiang. 8 orang itu berasal dari sekte super bernama Sekte 10.000 Binatang di Laut Cina Timur. Mereka termasuk di antara sekte-sekte teratas di seluruh dinasti Xia Agung dan beberapa tingkat lebih kuat daripada Akademi Hitam Putih. Mereka memiliki ratusan makhluk abadi dan makhluk abadi duniawi saja. Kedelapan orang ini secara alami sangat kuat. Boom, setelah pertarungan sengit, batu-batu runtuh dan gunung mulai runtuh. Angkat kepala tinggi-tinggi. Sesosok hantu ular kura-kura raksasa muncul di reruntuhan gunung, dan aura mengerikan menyebar. Seorang anak laki-laki gemuk dengan pola seperti cangkang kura-kura di kulitnya dan mata seperti ular melesatkan segel merah darah dengan tangan kosong.
lalu menampar seorang pemuda berpakaian putih yang ketakutan hingga menjadi abu. Kemudian telapak tangannya berubah menjadi paruh burung dan langsung menusuk kepala seorang pria yang sedang berlatih tubuh dewa atau iblis. Kemudian ia menebas dan mencabik-cabik tubuh dewa atau iblis itu. Hantu ular kura-kura besar dengan cepat mencekik tubuh dewa dan iblis yang hancur, dan segera mengubahnya menjadi abu. Melarikan diri. Astaga! Bagaimana dia bisa sekuat itu? Di antara orang-orang terkuat yang tercatat dalam intelijen Gunung Tianbao, tidak ada pria gemuk seceroboh itu. Murid-murid berbakat One Showman benar-benar hancur. Mereka melempar token mereka satu persatu, tetapi bocah gendut yang marah itu tetap membunuh 6 dari mereka satu persatu. Hanya 2 yang lolos dengan susah payah. Hah! Sang master yang ceroboh berdiri di atas bebatuan yang telah menjadi reruntuhan. Ia melambaikan tangannya untuk mengumpulkan semua harta dan jimat di sekitarnya. Ia telah sepenuhnya kembali normal dan tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Mereka yang tidak mau bertarung selama 3 bulan pertama justru memaksaku menggunakan kekuatan sihirku yang luar biasa. Sloppy Master menggelengkan kepalanya. Konferensi takdir abadi memang luar biasa. Hanya 8 orang yang memaksaku menggunakan kekuatan sihirku yang luar biasa. Kurasa akan banyak orang yang datang sebentar lagi, jadi cepatlah pergi. Wow! Dengan satu langkah, pria ceroboh itu berubah menjadi embusan angin dan menghilang. Aula utama Istana Tianmang. Kaisar Xia, Lu Dongbin, Dewa Utara, dan 9 orang lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka. Meskipun sebelumnya mereka semua tampak tidak terlalu peduli dengan lukisan pemandangan cahaya bulan. Sebagai dewa yang murni, semua pemandangan dalam lukisan pemandangan cahaya bulan berada di bawah pengamatan mereka. Itu adalah kekuatan Magi Xuanwu. Kaisar Xuanwu. Dia sebenarnya keturunan Kaisar Xuanwu. Aku penasaran, apakah dia murid langsung atau murid terdaftar? Semua orang tampak sangat serius. Kaisar Xuanwu adalah makhluk kuat di 3 alam dan sangat menakutkan. Kekuatan Magi Xuanwu adalah salah satu dari 100 kekuatan magis teratas sejak penciptaan dunia. Lu Dongbin berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak menyangka akan melihat kekuatan magis yang begitu hebat, yang merupakan yang teratas di 3 alam, di konferensi takdir abadi Xia Agungmu. Kaisar Xia, Di Hao, dan 9 dewa yang murni lainnya menatap gambar besar bulan purnama yang cerah dan pegunungan di langit di kejauhan, dan juga pada bocah gemuk yang lusuh. Tak diragukan lagi, sesuatu seperti kekuatan ilahi Agung Xuanwu tak mungkin tercatat dalam buku. Pasti ada cara pewarisan khusus, atau bahkan diajarkan oleh Kaisar Agung Xuanwu sendiri. Tidak mudah untuk dikenali oleh Kaisar Agung Xuanwu. Tetua Abadi Utara tersenyum dan berkata, Siamang, apa identitas dan asal-usul pemuda ini? Yang lainnya juga memandang Kaisar Xia. Kaisar Xia tahu bahwa ada lebih dari 100.000 orang di konferensi takdir abadi ini, dan ia berkata terus terang tanpa menyembunyikan apapun pemuda ini adalah murid Akademi Hitam Putih di Kabupaten Anchan dari dinasti Xia Agung saya. Namanya Zhang Qi, dan nama taunya adalah Sanpang. Karena ia sangat ceroboh, orang-orang jarang memanggilnya Sanpang Zhenren. Sebaliknya, mereka kebanyakan memanggilnya Sloppy Zhenren. Tuan yang ceroboh? Nama taunya Fatisan? Anak kecil ini menarik. Lu Dongbin berkata sambil tersenyum, nama taunya terlalu kasual. Sepertinya pemuda ini cukup istimewa sehingga disukai Kaisar Xuanwu. Kaisar Xuanwu begitu agung, namun ia menerima seorang pria kecil yang ceroboh sebagai muridnya. Orang asli yang ceroboh? Semua orang menuliskan namanya. Meskipun bocah gendut ini sekarang hanyalah murid Kaisar Xuanwu, ia kemungkinan besar akan menjadi murid langsungnya ketika mencapai status makhluk surgawi di masa depan. Ia diajari kekuatan Magi Xuanwu yang agung ketika ia masih sangat lemah, yang menunjukkan betapa Kaisar Xuanwu menyayanginya. Karena sangat dihargai oleh orang yang berkuasa, ia pasti akan mencapai hal-hal luar biasa di masa depan. Seberapa luaskah visi para dewa yang murni? Di antara lebih dari 100.000 jenius, hanya sedikit yang bisa menjadi abadi surgawi, sehingga mereka tidak terlalu menganggapnya penting. Namun, status murid Kaisar Xuanwu sudah cukup untuk membuat mereka memperhatikan Tuan ceroboh. Kekuatan Magi Xuanwu yang agung? Patriark Dongyan terkejut. Yang mengejutkan saya, ada murid Kaisar Xuanwu di konferensi takdir abadi ini. Itu kekuatan sihir Xuanwu. Leluhur Xuanji juga terkejut. Siapa bocah ceroboh ini? Bagaimana mungkin seseorang di dunia dinasti Xia Agungku bisa menjadi murid Kaisar Xuanwu? Hampir 1.000 makhluk surgawi sering bepergian ke berbagai dunia dan bahkan ke surga. Oleh karena itu, wawasannya luas, dan kekuatan ilahi Agung Xuanwu juga merupakan kekuatan magis yang sangat mudah dikenali. Ketika ia melihat hantu ular kura-kura raksasa itu, dan kemudian melihat kulit orang sungguhan yang berbintik-bintik seperti cangkang kura-kura, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kekuatan ilahi Agung Xuanwu. Lebih dari 80% dari hampir 1.000 makhluk surgawi mengenalinya. Semua orang terkejut. Kekuatan ilahi Agung Xuanwu mewakili murid Kaisar Xuanwu. Kaisar Xuanwu adalah salah satu penguasa di seluruh 3 alam. Ia telah menjadi penguasa sejak zaman kuno.
Ia benar-benar orang yang sangat kuat. Para makhluk surgawi ini bermimpi menjadi murid dari orang yang sangat kuat. Sayangnya, kebanyakan dari mereka hanyalah murid nominal dari orang-orang kuat tersebut. Ada perbedaan besar antara murid terdaftar dan murid langsung. Murid langsung, artinya yang berkuasa akan mencurahkan seluruh upayanya untuk melatih mereka. Menjadi murid terdaftar berarti Anda hanyalah sebuah nama, dan Anda memenuhi syarat untuk mendengarkan khotbah Sang Maha Kuasa. Bahkan untuk berbincang secara pribadi dengan Sang Maha Kuasa saja sulit. Lagi pula, makhluk surgawi adalah makhluk bebas dan tak terkekang yang telah melampaui 3 alam dan mampu mengintimidasi makhluk lain. Para penguasa juga membutuhkan bantuan orang lain, sehingga mereka memberikan status murid terdaftar kepada makhluk surgawi di bawah komando mereka sebagai semacam sedekah. Namun, berbeda dengan guru ceroboh. Ia diajari kekuatan mistik Agung Suanu saat masih di alam Wan Siang. Ini jelas merupakan perlakuan sebagai murid langsung. Sekalipun sekarang ia hanya murid nominal, itu hanya karena guru ceroboh terlalu lemah. Ketika ia menjadi makhluk surgawi, ia akan langsung menjadi murid langsung. Di kotak bawah, nenek moyang telah memerintahkan kita untuk segera menyelidiki identitas bocah gendut jorok itu. Seekor naga hijau yang menyusut melingkar di sana, menjulurkan cakarnya dan menunjuk ke suatu tempat di udara. Saya akan segera memeriksanya. Yang Mulia telah memerintahkan agar identitas pemuda jorok itu diselidiki. Segera cari tahu siapa orang itu. Para dewa memiliki visi yang terlalu tinggi dan terlalu sedikit pengetahuan tentang para jenius di konferensi takdir abadi. Setidaknya mereka hampir tidak mengenal pemuda ceroboh ini. Mereka tidak berani melepaskan kesadaran mereka secara sembarangan. Lagi pula, ada 9 dewa sejati yang murni seperti Kaisar Sia di samping mereka. Jadi mereka hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan perintah. Pada suatu waktu, sebagian besar pasukan di 3.600 negara dan 4 samudera di bawahnya sedang melakukan penyelidikan dengan cepat. Segera ketahuan, orang ini, bernama Zhang Qi, dengan nama Tao Sanpang, umumnya disebut guru ceroboh. Dia adalah murid Akademi Hitam Putih di Kabupaten Anchan. Kabupaten Anchan, Akademi Hitam dan Putih? Akademi Hitam dan Putih? Sekte kecil itu benar-benar memiliki murid yang dihargai oleh Kaisar Agung Suanu. Para dewa di aula utama Istana Tianmang juga segera menerima kabar tersebut, dan mereka semua bingung. Tetapi mereka telah menempatkan Tuan Ceroboh pada posisi yang setara. Fakta bahwa Kaisar Suanu menghargai Tuan Ceroboh sudah cukup bagi mereka untuk memperlakukannya secara setara. 5 dewa gila yang memimpin Akademi Hitam Putih tak kuasa menahan senyum. Sudah kubilang Xiao Lazi sangat kuat. Aku sudah lama yakin dengan hati taunya. Di antara semua dewa dan dewa duniawi yang tersebar di seluruh Akademi Hitam Putih, tak ada yang bisa menandinginya. Dia sungguh kuat. Kekuatan sihir macam apa itu? Aku bahkan belum melihatnya. Tapi kelihatannya sangat kuat. Xiao Lazi pasti mengalami kejadian aneh. Hehe, Xiao Laita sungguh kuat. Mungkin di konferensi takdir abadi ini, akan ada dewa-dewi kuat dari 3 alam, atau bahkan dewa yang murni, yang akan menerima Xiao Laita sebagai muridnya. 5 dewa gila berpikir gembira. Waktu berlalu, bulan demi bulan. Pertarungan di lukisan pemandangan cahaya bulan sangatlah brutal, karena mereka tahu bahwa apa yang mereka coba rebut kali ini adalah nasib keabadian. Namun, di mata Kaisar Sia yang agung dan perkasa serta 9 dewa yang murni lainnya, selain dewa ceroboh yang sebelumnya mengejutkan mereka, yang lainnya hanya membuat mata mereka berbinar. Lagi pula, dalam konferensi takdir abadi di dunia besar, jarang sekali murid dari orang kuat muncul, dan mereka rasa tidak akan ada 2. Boom di dunia lukisan gunung dan air Mingyue, air terjun mengalir deras seperti sutra putih, memercikan bunga-bunga putih. Di tepi danau yang terkena air terjun, seorang pemuda berbaju ungu dengan alis tebal, mata besar, tubuh kekar, dan pinggang kekar duduk bersila. Tak jauh dari situ, seorang anak laki-laki berpenampilan liar dengan rambut tergerai duduk bersila. Matanya bagai elang di langit, dengan keganasan yang membuat jantung berdebar-debar. Siamang Zishan, kau sudah cukup istirahat, kita harus pergi, kita belum mengumpulkan cukup token. Aku bicara padamu, kata bocah liar berambut panjang itu dengan marah. Begitu kata-kata itu terucap, pemuda kekar berbaju ungu itu tiba-tiba merasakan gelombang misterius turun di sekelilingnya. Itu adalah gelombang Tao. Ada kabut tipis di sekelilingnya, dan ada kilatan petir di dalam kabut itu. Sialan, sudah ada terobosan? Bocah buas itu tercengang. Pemuda berbaju ungu itu perlahan membuka matanya. Jika bocah liar sebelumnya bagaikan elang di langit, maka pemuda berbaju ungu itu bagaikan binatang purba di tanah, memberikan kesan yang sangat mendominasi. Dalam hal dominasi saja, bahkan ayah Beishan Bai Wei, Beishan Black Tiger, jauh lebih rendah darinya. Chang Wujiu. Pemuda berbaju ungu itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putihnya. Aku juga telah menyadari 4 jalan. Aku telah menyusulmu. Dulu kau setara denganku, tapi sekarang kau lebih kuat dariku? Chang Wujiu tercengang. Keduanya bertemu tak lama setelah memasuki dunia Mingyue Shanshu itu. Setelah bertarung,
Tak satu pun dari mereka berhasil mengalahkan satu sama lain. Selain itu, mereka tumbuh bersama di ibu kota Daxia dan telah lama saling mengagumi. Terlebih lagi, saat pertama kali memasuki Mingyue Shanshu itu, mereka berdua dikepung, sehingga mereka memutuskan untuk bergabung. Kau larinya cepat. Kalau kau tidak melawanku langsung, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Mata Siamang Zishan juga penuh percaya diri. Tapi kalau kau melawanku, kau jelas bukan lawanku. Dengan 4 jalur yang terintegrasi ke dalam jalan petir dan petirku, melihat seluruh dunia gunung dan air Mingyue, aku khawatir kalau aku bilang aku yang kedua, tak seorang pun berani bilang aku yang pertama. Apa yang kau lakukan? Chang Wujiu mencibir. Jangan berpuas diri. Ada banyak jenius di lukisan air gunung Mingyue, yang bertarung berkali-kali setiap hari, berlatih dan mengasah, serta mencapai kemajuan yang luar biasa. Banyak orang yang telah mencapai terobosan. Baiklah, kita harus berhati-hati. Siamang Zishan mengangguk. Jangan gegabah, tujuanku kali ini adalah menjadi yang pertama di konferensi takdir abadi. Chang Wujiu menggelengkan kepalanya, ayo cepat pergi. Wus! Wus! Siamang Zishan dan Chang Wujiu segera bergegas pergi. Pria ceroboh itu berdiri di permukaan danau, dan di bawah sinar bulan. Itu seperti mimpi. Ia memejamkan mata, sama sekali tidak menyadari bahwa 9 dewa yang murni dan banyak dewa surgawi di dunia luar sedang memperhatikannya. Ia adalah fokus utama lukisan pemandangan bulan cerah. Wow! Sang guru yang ceroboh itu menggerakkan tubuhnya sedikit, lalu muncullah lingkaran api di sekelilingnya dan menjalar ke segala arah. Lingkaran api menyebar dari orang sungguhan yang ceroboh sebagai pusatnya, dan gelombang tahu turun. Master ceroboh membuka matanya dan berkata, setelah bertahun-tahun berkultivasi dan puluhan pertempuran setiap hari di dunia Mingyue Shanshu itu, setelah 4 bulan, akhirnya saya berhasil menembus dan merealisasikan Dao lengkap ketiga. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah mengintegrasikan ketiga Dao lengkap ini ke dalam Dao, Tai Chi, saya. Sang guru yang ceroboh pun melangkah ke ambang jalan besar. Long Wei mengikuti jalur kendo, sementara master yang ceroboh mengikuti jalur Tai Chi. Selama beberapa bulan terakhir, banyak anggota Moonlight Landscape Painting yang menyerah, dan banyak jenius yang gugur. Namun, bagi para jenius yang selamat, sulit untuk menghadapi pertarungan hidup dan mati melawan para jenius tak tertandingi di level yang sama. Namun, sekarang, puluhan atau bahkan ratusan pertempuran sehari sudah menjadi hal yang biasa. Jadi wajar saja jika banyak yang berhasil mencapai terobosan. Banyak orang yang dulu terjebak dalam kemacetan, kini telah berhasil melewatinya satu persatu. Pada bulan ke-6 lukisan pemandangan bulan cerah. Di tengah-tengah hutan belantara, hiduplah seorang pemuda dan seorang gadis berpakaian hitam. Long Wei duduk bersila, tak jauh darinya berdiri Yu Wei, yang juga duduk bersila dan menatap Long Wei dalam diam. Tak lama kemudian, Long Wei berkata kepadanya, kakak senior, aku telah memperoleh beberapa wawasan dari pertempuran sebelumnya. Tolong bantu aku melindungi hukum. Kemudian ia menciptakan ilusi sederhana di sekeliling mereka, dan Long Wei memejamkan mata dan mulai mencapai pencerahan. Yu Wei menatap Long Wei yang matanya terpejam, dan menatap mata, hidung, dan mulut Long Wei dengan sangat saksama dan serius. Yu Wei memegang dagunya dan hanya menatap Long Wei, bahkan senyum pun tanpa sadar muncul di wajahnya. Diam-diam. Cahaya bulan redup, dan hanya ada aku dan rekan magang juniorku di sekitarku. Aku hanya bisa memandangi rekan magang juniorku, semuanya begitu indah. Di atas alun-alun kota kekaisaran. Ada apa? Mu Zishuo menatap Long Wei dan Yu Wei dalam lukisan pegunungan dan sungai dengan bulan purnama yang cerah di langit. Yu Wei duduk bersila dengan dagu ditopang, menatap Long Wei. Mungkinkah kakak senior Yu Wei jatuh cinta pada kakak senior Long Wei? Ya Tuhan! Xiao Qing yang berada di lengan Mu Zishuo juga ikut menatap. Siapapun yang bukan orang bodoh dapat menebak bahwa Yu Wei sangat menyukai Long Wei hanya dengan melihat ekspresinya. Gadis kecil Yu Wei dan Long Wei? 5 dewa gila tersenyum. Menurutnya, Long Wei dan Yu Wei sama-sama jenius di Akademi Hitam Putih, jadi mereka pasangan yang serasi. Lihat ekspresi wajah gadis kecil ini. Kukatakan padamu, gadis kecil ini pasti menyukai pria bernama Long Wei. LV Dongbin menunjuk lukisan besar bergambar pegunungan dan air dengan bulan yang terang, lalu berkata kepada Kaisar Xia, Di Hao, dan yang lainnya yang berdiri di samping. Sebelumnya aku ingin bertaruh, tetapi tak seorang pun dari kalian yang mau bertaruh. Kau adalah seorang santo cinta dan seorang mak comblang. Siapa yang berani bertaruh denganmu? Seorang dewa cunyang yang mengenakan jubah tahu hitam dengan diagram Tai Chi berwarna merah darah tertawa. Ya Tuhan, aku bukan santo cinta. Aku bahkan tidak punya pasangan tahu. Aku juga bukan mak comblang. Surga punya mak comblangnya sendiri, kata Lu Dongbin. Bercanda, tidak tahu malu, berpura-pura menjadi master. Pendek kata, di mana ada Lu Dongbin, di situ ada kegembiraan. Oleh karena itu, Lu Dongbin memiliki banyak teman di 3 alam. Ia memiliki temperamen yang baik, latar belakang yang kuat,
dan kekuatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin ia tidak memiliki banyak teman? Julian, yang duduk di belakang Patriark Dongyan, memegang erat jubahnya, menatap lukisan besar bulan dan pegunungan, menggigit bibirnya, dengan tatapan rumit di matanya kakak senior Yue. Kamu juga. Sebelumnya ia hanya khawatir, dan bahkan dalam beberapa bulan terakhir, Long Wei dan Yue selalu bekerja sama dan rukun. Julian mengira itu hanya karena mereka kakak kelas dan adik kelas. Namun, setelah melihat kejadian ini, ia tidak lagi ragu. Saya memilih. Tidak ada penyesalan. Julian menggigit bibirnya dan menasihati dirinya sendiri dalam hati. Yue hanya menatap Long Wei, tenggelam dalam dunia batinnya sendiri, dan bahkan melupakan dunia luar. Entah berapa lama kemudian, sebuah api muncul di sekitar Long Wei. Api itu berubah menjadi teratai dan membesar. Dari teratai api seukuran kepalan tangan, ia segera berubah menjadi teratai api raksasa yang tingginya puluhan kaki. Long Wei melayang di tengah putik teratai itu, dan getaran Tau pun turut turun. Yue akhirnya sadar. Tidak bagus. Yue terkejut. Pemandangan di lukisan pemandangan Mingyu bisa dilihat oleh dunia luar. Mungkin seseorang telah menyadarinya. Sebelumnya, dia melihat Long Wei tenggelam dalam keadaan pencerahan, mengungkapkan emosinya tanpa menyembunyikannya. Tetapi dia lupa bahwa orang luar dapat melihatnya. Hal ini membuat Yue merasa sangat malu. Kakak senior. Long Wei membuka matanya saat ini dan tersenyum. Aku telah menembus kemacetan dan akhirnya memahami jalan api yang berkobar. Yue Lian terbangun dan berkata dengan gembira, bagus sekali. Saudara muda, kamu sudah memahami hukum hujan dan air, dan sekarang kamu memiliki hukum api. Menggabungkan air dan api dan mengintegrasikannya ke dalam ilmu pedangmu akan sangat meningkatkan kekuatanmu. Ya. Long Wei mengangguk, penuh harap. 2 jalur lengkap, dan jalan pedang telah mencapai ranah alam Dao besar. Saya semakin yakin. Meskipun beberapa tokoh terkemuka di antara lebih dari 100.000 peserta konferensi takdir abadi umumnya telah melangkah ke ambang Dao besar, bahkan jika mereka telah memasuki ambang Dao besar, beberapa hanya menyadari hati mereka yang sebenarnya, dan beberapa hanya sedikit menyadarinya. Masih ada beberapa orang seperti Long Wei yang telah mencapai alam Dao besar. Adik junior, kamu masih harus cepat berlatih. Diagram 9 langit merah terang. Yue Lian berkata, kamu baru di tingkat ke-11. Ada banyak orang yang berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi yang berlatih, diagram 9 langit merah terang, dan tidak jarang melihat orang yang telah mencapai tingkat ke-12. Saya mengerti. Long Wei mengangguk. Ini juga kekurangan saya. Dianshan, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengolah diagram 9 langit merah terang. Namun, di Kabupaten Anchan, bahkan di Akademi Hitam Putih, jumlahnya banyak. Adapun praktisi diagram 9 langit merah terang di konferensi takdir abadi ini, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Diagram 9 langit merah terang milikku memang agak lemah di level ke-11. Namun, ia memiliki jiwa yang kuat, seorang pendekar pedang, dan memiliki kekuatan magis tangan pemetik bintang, sehingga ia tidak takut pada lawan manapun. Suatu hari, setengah bulan setelah Long Wei sepenuhnya memahami jalannya api, seorang pemuda kekar berpakaian ungu dan seorang bocah lelaki liar berjalan berdampingan di pegunungan dan hutan, sesekali menyapu daerah sekitar 10 mil dengan indera spiritual mereka. Chang Wujiu, berapa banyak token yang kamu miliki? Tanya Siamang Zishan. Hanya lebih dari 1000. Bagaimana denganmu? Tanya Chang Wujiu. Kau sudah menghasilkan lebih dari 1000? Aku sudah membunuh lebih banyak orang, tapi aku hanya menghasilkan 989. Siamang Zishan melotot. Itu karena kau bodoh. Apa kau pikir kau akan mendapatkan lebih banyak token jika membunuh lebih banyak orang? Beberapa orang membawa lebih banyak token, dan beberapa membawa lebih sedikit. Ini membutuhkan penglihatan. Jelas, penglihatanmu jauh lebih rendah daripada milikku, kata Chang Wujiu dengan nada meremehkan. Siamang Zishan menggelengkan kepalanya, kamu tidak punya lebih banyak dariku. Lihat betapa bangganya kamu. Kita sudah 6 bulan di Moonlight Landscape Painting, dan setengah dari periode 1 tahun telah berlalu. Kita harus mempercepat dan mendapatkan 1.300 yuan sesegera mungkin. Total ada 109.362 orang dalam lukisan bulan cerah dan pemandangan. Di akhir tahun pertama, 80 orang dengan token huruf terbanyak lulus ujian. Jadi, asalkan mereka mendapatkan 1.370 token huruf, mereka pasti lulus. Selain itu, ada yang mendapatkan lebih banyak, ada yang kurang. Sisanya masih memiliki token huruf di tangan mereka, jadi 1.300 token sudah cukup untuk lulus. Harus 1.400 yuan. Barulah aku bisa merasa tenang, kata Chang Wujiu. Selagi mereka mengobrol, mereka menggunakan indera spiritual mereka untuk menjelajahi 10 mil di sekitarnya. Wow! Keduanya terus bergerak maju. Ekspresi Chang Wujiu dan Siamang Zishan tiba-tiba berubah. Wus! Wus! Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan melesat beberapa mil jauhnya dalam sekejap.
Di lereng gunung beberapa mil jauhnya, berdiri sepasang pria dan wanita berpakaian hitam. Mereka adalah Long Wei dan Yu Wei. Long Wei dan Yu Wei sama-sama memiliki jiwa yang kuat. Begitu indera spiritual pihak lain tersapu, mereka berdua menyadarinya, dan kemudian dua orang muncul dalam sekejap di kejauhan. Apakah itu mereka? Long Wei dan Yu Wei sama-sama terkejut. Mereka mengenali kedua pria itu sekilas karena mereka sangat terkenal, dan yang lebih penting, pakaian mereka tidak berubah. Xia Mangzishan? Chang Wujiu? Hati Long Wei menegang. Menurut informasi dari Gunung Tianbao, di antara para jenius tak tertandingi di konferensi abadi ini, yang pertama adalah Xia Mangzishan, dan yang kedua adalah Chang Wujiu. Xia Mangzishan, yang ia latih adalah Qimingjiu Tiantu, dan ia juga menguasai banyak kekuatan magis yang tersembunyi di dalam keluarga kerajaan Siamang. Dan ia sangat berbakat. Ia sangat dicintai oleh Kaisar Daxia. Konon, ia telah lama dibimbing oleh Kaisar Daxia untuk menyembah seorang sakti dari 3 alam, dan kekuatannya tak terduga. Chang Wujiu adalah seorang jenius yang langka, bahkan di klan Changwu. Ia seusia dengan Xia Mangzishan. Mereka telah menjadi 2 jenius cilik di ibu kota Xia Raya sejak kecil, dan telah tumbuh dewasa hingga saat ini. Karena Xia Mangzishan adalah anggota keluarga kerajaan, ia menempati peringkat pertama, dan Chang Wujiu menempati peringkat kedua. Bagaimanapun, keduanya adalah 2 orang paling terkenal di konferensi takdir abadi ini. Dengan reputasi, pasti ada kekuatan. Bagaimana mungkin 2 orang paling terkenal ini bisa bersatu? Long Wei takut. Jika dia bertemu salah satu dari mereka sendirian, dia pasti akan bertarung. Namun, dia membawa serta kakak perempuannya. Kakak perempuannya adalah seorang pemurni Qi. Meskipun dia telah mencapai 2 dao yang sempurna, kekuatannya masih jauh di belakang Xia Mangzishan dan Chang Wujiu. El Dongbin, apa kau tidak memperhatikan gadis kecil itu? Gadis kecil itu dan Long Wei benar-benar telah menemukan pasangan yang sepadan. Teriak Dewa Utara sambil tersenyum. El Dongbin menatap mereka dan berkata dengan kesal, kelihatannya merepotkan sekali. Mereka berdua bernama Xia Mangzishan dan Chang Wujiu, kan? Kekuatan mereka dianggap yang terbaik di antara lebih dari 100.000 orang. Bahkan jika mereka bertemu orang sungguhan yang ceroboh itu, aku khawatir mereka tidak akan jauh berbeda. Kita akan tahu siapa yang lebih kuat setelah bertarung. Long Wei ini dan gadis kecil ini, agak lemah. Zishan adalah generasi muda paling berbakat dari klan Xia Mangku. Dia punya peluang untuk meraih 3 besar kali ini. Kaisar Xia tertawa. Jarang baginya untuk menghargai seorang junior, tetapi Xia Mangzishan adalah junior yang sangat disukainya. Kakak senior, Long Wei. Julian menatap mereka dengan gugup. Ia juga tahu betapa menakutkannya Xia Mangzishan dan Chang Wujiu. Ia sangat cemas ketika melihat Xia Mangzishan dan yang lainnya berjalan menuju Long Wei dan Yu Wei. Siapa sangka mereka akhirnya akan bertemu. Jangan sampai terjadi apa-apa. Julian sangat khawatir. Dalam lukisan gunung dan sungai dengan bulan terang. Teman dan kerabat di luar mengkhawatirkan mereka, tetapi itu sia-sia. Long Wei dan Yu Wei sama-sama berhati-hati. Kau? Long Wei? Chang Wujiu menatap Long Wei dengan mata elangnya dan langsung mengenalinya pada pandangan pertama. Dia Long Wei? Bukankah Long Wei memakai kulit binatang? Tanya Xia Mangzishan di sebelahnya. Kau bodoh dan masih tidak percaya padaku. Tidak bisakah jubahnya berubah penampilan? Chang Wujiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah membuat beberapa potret Long Wei secara khusus. Aku telah mengumpulkan banyak potret dari semua orang jenius, dan biasanya sulit untuk mengidentifikasi orang yang sebenarnya hanya dengan melihat potret-potret itu. Jadi aku perlu melihat banyak potret. Saya telah melihat lebih dari 100 potret Long Wei yang berbeda. Jadi saya bisa mengenalinya hanya dengan sekali pandang, ujar Chang Wujiu dengan percaya diri. Long Wei dan Yu Wei saling memandang. 2 orang di seberang sana berbicara dengan tenang dan jelas penuh percaya diri. Kakak, jangan melawan terlalu keras. Gunakan teknik Phoenix untuk menghadapi mereka, dan aku akan menahan mereka. Kau kabur dulu, dan aku akan menyusulmu, kata Long Wei melalui transmisi suara, dan Yu Wei mengangguk. Ia juga tahu bahwa akan lebih mudah bagi Long Wei untuk kabur tanpanya. Dengannya, meskipun Long Wei lebih kuat dalam serangan, akan lebih sulit untuk kabur. Ketika Long Wei dan Yu Wei sedang berbicara melalui telepati, serahkan tokennya dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Suara Chang Wujiu tiba-tiba menjadi tajam. Pesan telepati itu masih bergema di lautan kesadaran Long Wei dan Yu Wei. Chang Wujiu sendiri melompat, dan seekor burung nasar hitam setinggi 100 kaki muncul di udara. Burung nasar hitam ini memiliki rambut berkilau dan mata yang cerah. Ia menukik ke arah mereka sambil mengaum. Itu teknik rahasia burung nasar racun Netherworld. Long Wei langsung mengenalinya. Burung nasar Changwu sudah lama terkenal, dan teknik rahasia burung nasar racun Netherworld inilah yang menjadi ciri khasnya. Itu adalah burung nasar racun Netherworld, raksasa yang dibentuk oleh serangkaian besar senjata sihir. Sedangkan burung nasar Changwu sendiri,
sebenarnya tersembunyi di dalam tubuh burung nasar racun raksasa itu. Setelah burung nasar racun itu gagal, burung nasar Canggu itu sendiri akan keluar dari tubuh burung nasar racun dan bertarung langsung dalam pertarungan jarak dekat. Yue juga menunjuk dari kejauhan. Wow! 72 jarum ajaib Luote langsung muncul di udara, langsung menarik kekuatan Yuan, menarik kekuatan langit dan bumi untuk berkumpul langsung membentuk Phoenix Es raksasa dan Phoenix api raksasa. Kedua Phoenix itu meraung ke arah burung nasar hitam secara bersamaan. Burung nasar racun hitam itu menjerit melengking, lalu mencengkeram ke bawah dengan cakarnya yang tajam. Phoenix Es dan Phoenix api menyerbu maju dan bertarung hanya 2 kali sebelum sejumlah besar retakan muncul di permukaan mereka. Dengan serangan ketiga dari burung nasar racun hitam, Phoenix Es dan Phoenix api langsung runtuh, dan 72 jarum Dewa Luote langsung terlempar kembali. Bangun! Long Wei berdiri di sana, dan di sekelilingnya muncul bunga teratai air dan api yang mekar. Bunga teratai air dan api saling melingkar, dan daun teratai bergoyang tertiup angin serta berputar terus-menerus. Bang! Burung nasar hitam beracun yang menukik langsung menyerang teratai air dan api. Tetapi dengan suara keras, daun teratai air dan api sedikit patah, tetapi segera tumbuh kembali. Jelas sangat tangguh. Hal ini mengejutkan Siamang Zishan, yang sedang menonton pertempuran dengan santai dari kejauhan, karena kejadiannya agak di luar dugaannya. Setelah 6 bulan berlatih, terutama teknik hujan dan api, teknik rahasia, teratai air dan api, menjadi lebih seimbang dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Dan ini juga didasarkan pada iblis dingin api tanah tingkat pertama. Bagaimana bisa begitu mudah dipatahkan? Ayo pergi, kata Long Wei melalui transmisi suara. Swoosh! Yue berubah menjadi aliran cahaya dan hendak terbang menjauh. Burung nasar hitam beracun itu tiba-tiba membuka paruhnya, dan seseorang melompat keluar darinya. Itu adalah burung nasar Canggu. Burung nasar Canggu itu memegang pedang pendek di tangannya. Saat terbang, tubuhnya tiba-tiba membesar hingga 6 meter. Terutama lengan kanannya yang berubah menjadi emas. Burung itu melesat di udara dan sudah berada di depan Yue, membuatnya takut hingga ia mundur. Pergi. Lebih dari 700 pedang terbang muncul di sekitar Long Wei. Pedang terbang emas mengembun dan terbang keluar dengan suara keras. Bang! Kekuatan formasi pedang Xiaoqian juga membuat Chang Wujiu terhenti. Tetapi sesaat kemudian, lengan kanan emas Chang Wujiu mengayunkan pisau dan membelah pedang terbang yang terkondensasi itu. Yue pun melarikan diri kembali ke teratai air dan api. Dia terlalu cepat. Aku tidak bisa kabur sama sekali, kata Yue cemas. Long Wei pun paham, jangankan Yue, bahkan dirinya sendiri pun tak yakin bisa lolos dari kejaran Lang Changwu, sebab Lang Changwu paling jago dalam pergerakan tubuh. Kalau begitu, jebak mereka, kata Long Wei melalui transmisi suara. Kakak senior, ikut aku untuk menghentikan burung nasar Canggu dulu. Swiss! 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 Untaian pedang terbang emas dari formasi pedang Xiaoqian berterbangan satu demi satu. 72 jarum Dewa Luote di depan Yue terbang lagi, dan seketika formasi pedang Xiaoqian, Phoenix Es, dan Phoenix api semuanya melesat maju. Burung nasar Canggu memandang segala sesuatu yang melesat ke arahnya, begitu pula teratai air dan api raksasa itu, dan tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening, lalu berteriak dalam transmisi suara Siamang Zishan, kenapa kau tidak melakukannya? Bahkan dengan Long Wei dan 2 orang lainnya bekerja sama, Chang Wujiu sendiri tidak dapat menyapu bersih semuanya. Mereka cuma 2. Kupikir kau bisa mengatasinya sendiri. Siamang Zishan tertawa. Chang Wujiu, ingat, jangan biarkan mereka lolos. Kau jago mengejar dan menjebak musuh. Jangan khawatir. Chang Wujiu berdiri di udara dan menunjuk dari kejauhan. Tiba-tiba, angin kencang muncul di sekitar mereka, menderu seperti tornado. Tornado yang berputar itu menyelimuti area sejauh beberapa mil, menyelimuti Long Wei dan Yue sepenuhnya. Aku akan menggunakan angin spiritual Qiantian untuk menjebak mereka, dan burung nasar beracun Netherworld akan membantu. Aku siap menyerang kapan saja. Burung nasar Canggu menyampaikan pesan, dengan serangan 3 kali lipat, mereka tidak akan bisa kabur sama sekali. Tugas berat ini kuserahkan padamu. Hahaha, Siamang Zishan tertawa. Ledakan. Langkahnya tiba-tiba mengguncang gunung-gunung, dan seluruh tubuhnya menjadi 20 kaki. Pada saat yang sama, guntur ungu mulai muncul di sekujur tubuhnya. Bahkan langit dan bumi di sekitarnya pun mulai tampak seperti guntur ungu. Sebuah tongkat besi hitam raksasa muncul di tangannya, dan ia memegang tongkat besi hitam itu dan langsung menghantam pusaran angin raksasa itu, melesat menuju teratai air dan api. Bang tongkat besi hitam di tangannya menyapu hanya dengan satu gerakan, seolah menghentikan aliran sungai. Sejumlah besar daun teratai air dan api langsung terbelah menjadi 2 bagian. Kuat sekali. Long Wei terkejut. Bagaimana mungkin dia lebih kuat dari yang diperkirakan? Siamang Zishan, yang tercatat dalam intelijen Gunung Tianbao tampaknya tidak semenakutkan yang dilihatnya. Teratai air dan apinya justru rentan di hadapan orang ini.
Long Wei, benar? Ayo. Xia Mangzishan tertawa, momentumnya bagaikan gunung, menghancurkannya dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Long Wei juga mengambil langkah maju secara tiba-tiba. Ledakan. Ukurannya menjadi 18 kaki, dikelilingi petir. Ia menerjang maju dengan dua pedang beiming di tangannya. Pada saat yang sama, sebuah mata vertikal muncul di antara alisnya. Tiba-tiba, serangkaian petir menyambar Xia Mangzishan di kejauhan, tetapi Xia Mangzishan bahkan tidak berusaha menghindar. Petir ungu menyelimuti tubuhnya, dan ia dengan mudah menangkis petir dari Long Wei. Mengenai dampak kesadaran ilahi, ia sama sekali tidak peduli. Satu pikiran menjadikan seorang prajurit. Sejumlah besar pedang, tombak, dan pedang dewa tak kasat mata dan tak berwarna melesat ke lautan kesadaran Xia Mangzishan, menebas dan menusuk dengan panik berulang kali. Xia Mangzishan juga terdiam sejenak, lalu tersadar. Kegilaan di matanya semakin kuat. Kau punya trik. Seperti dugaanku, dia adalah tokoh intelijen nomor 1 di Gunung Tianbao. Long Wei, yang bertubuh besar, juga menyerbu dengan dua pedang di tangannya. Tatapannya penuh keyakinan. Hahaha. Xia Mangzishan memegang tongkat besi hitam dengan momentum yang luar biasa. Sebelum terobosannya, ia menduduki peringkat pertama dalam kecerdasan Gunung Tianbao. Setelah terobosan ini, Xia Mangzishan berpikir bahwa ia tidak memiliki saingan. Tujuannya dalam konferensi takdir abadi ini adalah untuk mendapatkan tempat pertama. Keduanya bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Cahaya pedang yang menyilaukan melesat ke langit. Arus deras ranting-ranting itu menghancurkan teratai air dan api di sekitarnya. Dor! Long Wei mundur 3 langkah. Gunung Xia Mangzi juga mundur 3 langkah. Batu-batu di sekitarnya mulai runtuh dan puncak-puncak gunung berguncang. Apa? Elang Canggu di udara terkejut. Menghalangi Xia Mangzishan si gila itu? Long Wei ini punya kemampuan bertarung jarak dekat yang mengerikan. Teman baik, kau bisa menggunakan jurus ketiga tongkat perkasa Qian Kun ciptaanku. Lalu, cobalah jurus keempat yang baru kubuat. Ini adalah jurus yang kuintegrasikan dari 4 jalur lengkap ke dalam jalan agung guntur dan petir. Xia Mangzishan tampak semakin gila dan menyerbu Long Wei lagi. Tongkat panjang di tangannya bahkan dipenuhi dengan guntur ungu yang mengalir deras. Sebuah tongkat dipukul, dan langit dan bumi tampak terkoyak. Long Wei juga melangkah maju untuk menghadapi serangan itu. Pedang beiming di tangannya berubah menjadi 2 cahaya pedang yang menyilaukan, bertemu dengan tongkat yang menakutkan itu. Ledakan. Pukulan berat. Xia Mangzishan tidak mundur selangkah pun, tetapi Long Wei terus mundur dan menabrak dinding gunung di belakangnya. Gunung yang sudah goyah itu mulai runtuh dengan suara dentuman keras. Bagaimana mungkin? Wajah Long Wei memucat. Ia sudah menggunakan Star Picking Hand saat pertama kali bertarung dengan Xia Mangzishan. Ia hampir tidak bisa mengalahkan lawannya saat pertama kali, tetapi ketika lawan menggunakan metode yang lebih kuat, ia benar-benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Keterampilan tongkatnya lebih kuat daripada keterampilan pedangku. Long Wei mengerti. Dalam hal, tahu, ada kesenjangan besar antara saya dan Anda. Terlebih lagi, Qimingjiu Tiantu milik pihak lain telah mencapai level ke-12, yang lebih kuat dari dirinya. Pihak lainnya berasal dari keluarga kerajaan Siamang. Meskipun kekuatan magis yang ia kembangkan tidak sehebat tangan pemetik bintang, kekuatan magis tersebut tetap dianggap baik di 3 alam, dan selisihnya tidak terlalu jauh. Bum, gunung-gunung runtuh dan batu-batu berjatuhan. Long Wei dan Xia Mangzishan saling berhadapan dari kejauhan, sama sekali tidak menghiraukan bebatuan. Sebelum bebatuan itu sempat menyentuh mereka, mereka terguncang berkeping-keping oleh kekuatan suci di tubuh mereka. 3 kepala dan 6 lengan. Long Wei gemetar hebat, dan tiba-tiba dia menumbuhkan 2 kepala dan 4 lengan. Haha, aku juga ikut. Xia Mangzishan juga menggoyangkan tubuhnya, juga dengan 3 kepala dan 6 lengan, memegang total 3 tongkat besi hitam. Ayo lakukan. Long Wei bergegas maju dan menggunakan teknik melarikan diri sayap angin, seperti hantu untuk menyambut Xia Mangzishan. Hahaha, Xia Mangzishan masih bergegas maju untuk menyambut mereka. Keduanya memiliki 3 kepala dan 6 lengan. 6 pedang melawan 3 tongkat besi hitam. Untuk sesaat, cahaya pedang itu seindah air yang mengalir, dan derasnya ranting-ranting kayu bagaikan gemuruh langit dan bumi. Long Wei tidak lagi bertarung secara langsung. Dulu, ia mengandalkan tangan pemetik bintang untuk menjadi tak terkalahkan. Tetapi setelah bertemu Xia Mangzishan, Long Wei mulai memanfaatkan kelincahan pedang tersebut. Setelah menggabungkannya dengan teknik melarikan diri sayap angin, meskipun Long Wei terguncang mundur setiap kali bertarung, setidaknya ia tidak terhempas seperti tadi. Aku akan memukulmu, aku akan memukulmu, aku akan memukulmu. Xia Mangzishan sangat ganas, memukul-mukul dengan 3 batang besi hitam secara gila-gilaan. 6 pedang Long Wei bagaikan aliran air yang tiada henti, berkali-kali menangkis dan mengarahkan serangan ke samping, dan sesekali melancarkan serangan mendadak dengan pedang. Darah mengalir keluar dari mulut Long Wei. Aku tidak bisa terus seperti ini,
Aku harus menyelamatkan adikku. Formasi 1000 pedang kecil. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, segerombolan pedang terbang emas bersiul dan menusuk elang Changwu di langit. Long Wei dengan cemas mengirim pesan kakak senior, cepatlah pergi. Bang! Xia Mang Zishan memukul Long Wei dengan tongkat dan membantingnya ke batu. Ia meraung, nak, jangan ganggu. Kalau ganggu, kamu bisa mati. Pertarungan antara Xia Mang Zishan dan Long Wei telah menarik perhatian hampir semua orang, dari dewa sejati Pure Yang dan dewa surgawi hingga alun-alun kota kekaisaran. Xia Mang Zishan dan Chang Wujiu menduduki peringkat pertama dan kedua dalam kecerdasan Tian Baoshan. Long Wei itu sungguh hebat. Dia benar-benar berhasil menahan elang Changwu. Dia bertarung dengan Xia Mang Zishan. Xia Mang Zishan begitu kuat. Long Wei benar-benar bisa bertarung dengannya selama ratusan ronde. Orang-orang dari semua kekuatan utama di 3.600 kabupaten dan 4 samudra di alun-alun kota kekaisaran khawatir. Banyak dari mereka adalah makhluk abadi, jadi mereka tentu saja bisa melihat betapa hebatnya kemampuan tongkat Xia Mang Zishan. Itu adalah teknik tongkat yang melampaui banyak makhluk abadi yang tersebar. Terlebih lagi, tubuh dewa dan kekuatan magis Xia Mang Zishan jelas sangat kuat, tak tertandingi. Namun, Long Wei, si kecil yang telah berlatih selama lebih dari 30 tahun, berhasil menangkisnya. Meskipun ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan mengandalkan fleksibilitas ilmu pedang untuk melawan, ia tetap menjerat lawannya. Ketika mereka melihat Long Wei teralihkan dari pengendalian formasi pedang Xiaoqian untuk menahan elang Changwu, tetapi terluka parah oleh Xia Mang Zishan dan terbang kembali ke bebatuan. Banyak orang tiba-tiba merasa khawatir terhadap Long Wei. Bagaimana Long Wei bisa teralihkan dalam pertarungan hidup dan mati? Lawannya adalah Xia Mang Zishan. Jangan korbankan nyawamu untuk menyelamatkan teman wanita itu. Banyak orang di Imperial Square membicarakan hal ini. Mu Zishuo, Xiao Qing, Bai Shuize, 5 Dewa Gila, Beishan Bai Wei, Jiulian, dan yang lainnya sangat gugup, tetapi mereka tidak bisa masuk sama sekali dan tidak bisa membantu Long Wei sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi. Melihat Long Wei mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Xia Mang Zishan dengan 3 kepala dan 6 lengannya, serta berbagai kekuatan magis lainnya, bahkan mengalihkan perhatiannya dengan mengendalikan formasi pedang untuk menahan elang Changwu, Yue, yang bersembunyi di tengah teratai air dan api, mengendalikan Phoenix Es dan Phoenix Api hanya untuk melindungi dirinya. Langsung memerah matanya. Sudah berapa lama? 6 bulan telah berlalu. Selama 6 bulan, Long Wei dan dirinya berkelana di lukisan pemandangan Ming Yue, dan hampir setiap hari mereka harus bertarung ratusan kali dalam pertempuran hidup dan mati dengan orang lain. Terkadang ada yang lolos, dan terkadang Long Wei dan teman-temannya lolos. Long Wei lebih kuat darinya, dan ia juga merupakan tubuh dewa dan iblis. Setiap kali ada bahaya dan ia mencoba menahan musuh, Long Wei lah yang maju. Dibandingkan dengan bahaya yang telah ia alami berkali-kali sebelumnya, kali ini, meskipun hanya ada 2 orang, ia adalah yang paling berbahaya. Kakak senior, ayo cepat pergi. Suara Long Wei terngiang di benak Yue. Kau lepaskan aku lagi, kau lepaskan aku lagi, kenapa aku selalu jadi beban? Yue menggertakkan giginya, air mata menggenang di matanya, lalu berkata melalui transmisi suara, adik kecil, jangan khawatirkan aku. Aku tidak cukup kuat. Aku menyerah. Aku ingin meninggalkan lukisan air gunung Ming Yue ini. Mulai sekarang, semuanya terserah padamu. Tanpa beban ini sendiri, adik Long Wei pasti akan merasa jauh lebih mudah. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu melawan secara langsung. Wow, potongan-potongan token sinyal tiba-tiba muncul di depan Yue, dan sejumlah besar token sinyal melayang-layang. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Hanya 6 bulan. Saya sungguh ingin berjalan bersama adik Long Wei hingga masa 1 tahun lukisan pemandangan cahaya bulan ini berakhir. Kirimkan token itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Burung nasar Changwu di langit tersenyum, tetapi tiba-tiba senyumnya membeku. Karena Yue yang baru saja melemparkan jimat huruf, malah menangkap segenggam jimat huruf dan melambaikan tangannya untuk mengumpulkan jimat huruf di udara. Kau cari mati. Merasa digoda, elang Changwu tiba-tiba marah. Ia bahkan tak sempat melayang di udara. Ia langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menukik ke bawah. Yue, yang memegang token itu, memiliki tatapan dingin dan berbahaya di matanya. Ia menatap elang Changwu yang menukik dan dengan ringan mengarahkan jarinya ke elang Changwu. Tiba-tiba, 72 jarum ajaib Luote terbelah menjadi 2 bagian dan berputar serta melayang di udara. 36 jarum ajaib Luote menarik kekuatan langit dan bumi untuk membentuk seekor Phoenix hitam raksasa. Seluruh tubuhnya hitam pekat, dan ekor burung Phoenix dipenuhi api hitam. 36 jarum ajaib Luote lainnya membentuk seekor Phoenix putih besar, putih bersih, bagaikan sinar matahari suci, dan ekor Phoenix putih juga memiliki benang-benang cahaya. Hah! Changwu Jiu tiba-tiba ketakutan. Rasa terancam yang tak terjelaskan itu langsung membuatnya mengerahkan seluruh kekuatannya. Wow!
Burung nasar Changwu setinggi 6 meter itu mengayunkan lengan kanan emasnya, dan pedang yang diayunkannya sungguh menakjubkan, meninggalkan lintasan lengkung yang indah di udara, dan langsung menebas burung phoenix hitam yang ada di depan. Burung phoenix hitam itu menjerit, dan meskipun tertebas, ia tidak roboh sama sekali. Ang! Phoenix putih bertarung lebih keras lagi dengan burung nasar hitam, menyebabkan burung nasar hitam itu gemetar dan retak. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia. Changwu Jiu sangat marah. Wanita ini jelas jauh lebih lemah darinya. Long Wei, yang sudah lama terkenal, tidak masalah baginya. Dia bisa bertarung seperti itu dengan Siamang Zishan, yang kekuatannya telah meningkat pesat. Bahkan jika dia naik level, dia mungkin tidak akan berbeda dari Long Wei. Tetapi dia tidak sanggup menghadapi wanita yang tidak terkenal sama sekali. Aku sungguh tak percaya. Elang Changwu meledak, menampakkan 3 kepala dan 6 lengan. 3 pedang pendek muncul di tangannya dan berubah menjadi angin kencang. Cahaya pedang itu seakan membelah langit dan bumi, dan kekuatannya membuat orang-orang gemetar. Namun, Phoenix hitam dan Phoenix putih saling membantu dan berhasil menangkal burung nasar Changwu yang ganas. Mu Zishuo, Bai Shuize, Xiao Qing, Wu Fengxian, Chang Jiangzhenren, Bei Shan Bai Wei, Jiulian, yang sebelumnya sangat gugup, semuanya tercengang. Kok bisa kekuatan kakak senior Yue tiba-tiba meledak, dan dia bisa bertahan dengan sangat baik sampai burung nasar Changwu tidak bisa berbuat apa-apa? Sungguh luar biasa. Itulah burung nasar Changwu. Kakak senior, apakah dia menyembunyikan kemampuannya? Mu Zishuo bingung. Tapi kakak senior belum berlatih lebih lama dari kakak senior Long Wei. Aula utama Istana Tianmang. Kaisar Xia tidak dapat menahan tawa ketika melihatnya cukup naik turun. Selalu ada cahaya di ujung terowongan, seru Dongbin. Siapa sangka gadis kecil ini bisa membangkitkan ingatan masa lalunya di saat kritis? Kebangkitan ini tampaknya telah memahami setidaknya 4 jalur lengkap. Dan pemahamannya tentang jalur Tai Chi juga cukup mendalam. Di masa lalunya, dia juga seorang abadi yang kuat. Dengan tahu agung Tai Chi dan 4 jalur lengkapnya, ia dianggap sebagai guru utama di antara para dewa. Dia juga memahami 2 jalur sebelumnya. Tetua Abadi Utara memegang teko anggur dan menggelengkan kepalanya. Jika alamnya cukup tinggi, memang mungkin baginya untuk membangkitkan ingatan masa lalunya. Namun, sangat sulit bagi seorang abadi yang bereinkarnasi untuk membangkitkan ingatan masa lalunya. Sepertinya momen tadi merupakan stimulasi yang luar biasa baginya, menyebabkan jiwanya meledak seketika, membangkitkan ingatan masa lalunya yang tersembunyi. Kanan. Para dewa yang murni yang hadir mengangguk. Ada lebih dari 100.000 orang di konferensi takdir abadi, di antaranya banyak makhluk abadi yang bereinkarnasi. Memang mungkin bagi mereka untuk tiba-tiba membangkitkan ingatan masa lalu mereka, tetapi ini sangat jarang. Siapa nama gadis kecil ini? Lu Dongbin menatap Kaisar Xia, aku belum tahu namanya. Namanya Yue, dan nama taunya adalah Huo Hong. Karena dia adalah seorang abadi yang bereinkarnasi, dia disebut Peri Huo Hong. Kaisar Xia berkata, dia juga dari Akademi Hitam Putih di Kabupaten Anchan. Kau tahu Long Wei di sebelahnya, yang juga dari Akademi Hitam Putih. Total ada 3 murid dari Akademi Hitam Putih kali ini, dan mereka semua sangat kuat. Tuan Sloppy adalah murid Kaisar Xuanwu, dan kekuatannya setara dengan Changwu Jiu, Siamang Zishan, Long Wei, dan lainnya. Yue ini awalnya lemah, tetapi dia telah membangkitkan ingatan masa lalunya, jadi dia juga berada di level yang sama. Di Hao sangat tersentuh. Menurutku, Master Sloppy sudah berlatih selama lebih dari 100 tahun, dan Yue baru saja membangkitkan ingatan masa lalunya. Hanya Long Wei yang baru berlatih selama 30 tahun, tapi dia punya kekuatan sebesar itu. Luar biasa. Lu Dongbin menyentuh dagunya dan bergumam, kurasa Long Wei punya potensi besar. Kaisar Xia tertawa dan berkata, Lu Dongbin, apakah kamu ingin menerima seorang murid? Tidak. Aku lebih optimis pada gadis kecil bernama Yue. Mata Lu Dongbin berbinar. Dia bisa dirangsang untuk membangkitkan ingatan masa lalunya. Gadis kecil ini menarik. Yang lainnya langsung menggelengkan kepala. Reinkarnasi abadi umumnya memiliki potensi yang kecil. Mereka gagal mengatasi kesengsaraan di kehidupan sebelumnya. Bagaimana mereka bisa mengatasi kesengsaraan di kehidupan ini? Kemungkinannya terlalu rendah. Long Wei ini punya potensi besar. Kaisar Xia berpikir dalam hati. Untuk konferensi takdir abadi ini, ia telah mencatat 21 anak muda. Semuanya punya potensi besar, dan Long Wei adalah salah satunya. Dunia lukisan bulan terang dan pemandangan. Ledakan. Long Wei ditekan oleh Siamang Zishan. Meskipun ia menggunakan kelincahannya untuk mengatasi keganasan itu, ia tetap terluka. Namun, itu hanya luka ringan. Long Wei terus mengawasi kakak perempuannya. Tetapi mendapati bahwa di bawah serangan Elang Changwu, kakak perempuan Yue tiba-tiba muncul dan berhasil menangkis Elang Changwu 1 lawan 1. Hal ini mengejutkan sekaligus menyenangkan Long Wei. Adik kecil,
Kemarilah, cepat singkirkan formasi pedangmu, kata Yue mendesak melalui transmisi suara. Kakak senior. Long Wei mengabaikan Siamang Zishan lagi, dan bergegas ke sisi Yue. Sambil memikirkannya, ia menyingkirkan formasi pedang Xiao Qian. Ayo pergi. Yue meraih lengan Long Wei. Phoenix hitam dan Phoenix putih tiba-tiba mendarat dan mulai berputar, membentuk pusaran hitam putih. Yue meraih Long Wei dan bergegas masuk ke pusaran hitam putih itu. Suara mendesing. Ia meninggalkan jejak cahaya hitam putih yang menyilaukan di udara dan sudah ribuan mil jauhnya. Teknik rahasia macam apa ini? Siamang Zishan menghampiri dan berkata dengan heran. Bagaimana bisa larinya secepat itu? Chang Wujiu, kau tidak bisa mengejarnya? Bukankah kau bilang kau yang tercepat di alam wan siang? Aku tak bisa mengejar. Chang Wujiu menggeleng pelan. Aku bisa melihat bahwa ini adalah teknik melarikan diri dengan senjata ajaib yang luar biasa, yang diciptakan dengan Tai Chi sebagai intinya. Wanita ini memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam Tai Chi. Di dalam gua, setelah membentuk formasi sederhana, Long Wei duduk. Siamang Zishan itu benar-benar gila. Long Wei juga merasa lelah. Pertempuran sebelumnya terlalu gila. Tiba-tiba, ia melihat genangan air di kedalaman gua. Ia berlari dan mengambil air itu dengan tangannya untuk mencuci muka. Rasanya sangat nikmat. Yue juga tersenyum. Anda juga dapat terus berjalan di dunia Mingyue Shanshu itu bersama adik junior Anda. Dia berjalan ke sisi kolam, duduk di tanah, mengambil seruling giok, dan mulai memainkannya dengan lembut. Suara suling terdengar merdu, seakan-akan meniup hati manusia. Long Wei tertegun sejenak, lalu dengan lembut meletakkan air di tangannya dan duduk di sana sambil mendengarkan. Suara seruling melayang. Itu adalah padang rumput yang luas, di mana tinggal suku kecil yang damai, dan seorang gadis kecil adalah anggota suku tersebut. Kedamaian hancur, bencana melanda. Gadis itu memulai jalan pembunuhan dan menjadi syura wanita yang menakutkan. Adegan demi adegan, dari kehidupan sebelumnya sejak masa kanak-kanak hingga kematian dan reinkarnasi. Semuanya muncul dalam pikiranku. Suara seruling itu seakan memiliki keajaiban yang luar biasa, membuat Long Wei merasakan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Suara seruling itu merasuk jauh ke dalam jiwanya, dan Long Wei benar-benar tenggelam di dalamnya. Ia memandangi sosok gadis berpakaian hitam yang sedang memainkan seruling. Dan adegan ini terpatri kuat dalam ingatan Long Wei, dan ia tak pernah melupakannya bahkan setelah sekian lama. Pah! Setetes air mata mengalir dan mendarat di tanah, memercikkan lumpur. Long Wei terbangun oleh suara seruling dan mendapati dua garis air mata sudah mengalir di wajah kakak perempuannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, "Kakak senior!" Yue berhenti sejenak, lalu dengan lembut meletakkan serulingnya. "Kakak senior, kamu?" Long Wei sedikit khawatir. "Tidak apa-apa." Yue menggelengkan kepalanya dan menatap Long Wei. Masih tersenyum, "Aku hanya memikirkan beberapa hal di kehidupanku sebelumnya. Meskipun semuanya sudah terjadi, sangat sulit mengendalikan emosiku ketika mengingatnya. Tapi itu semua sudah berlalu. Biarkan saja. Lagi pula, aku sudah bereinkarnasi. Bahkan, aku lebih suka tidak tahu kehidupanku sebelumnya. Bisakah kau menceritakannya padaku?" Tanya Long Wei. "Aku tidak ingin mengatakannya." Yue menggelengkan kepalanya. "Apakah kamu memiliki pasangan tahu di kehidupan sebelumnya?" Long Wei tiba-tiba bertanya. Yue terkejut, lalu menatap Long Wei dengan saksama, seakan mencoba membaca sesuatu dari ekspresinya, sebelum menggeleng pelan tidak. "Oh," kata Long Wei Lian, "aku sudah menghabiskan banyak tenagaku di pertempuran sebelumnya. Jadi aku akan istirahat dulu." Sambil berbicara, Long Wei berdiri dan berjalan menuju kedalaman gua. Dengan lambaian tangannya, bebatuan di tanah menjadi rapi dan halus seolah-olah telah dipotong. Long Wei berbaring, menyandarkan kepalanya di antara kedua tangannya, memejamkan mata, dan mulai beristirahat. Meski tampak tenang, Long Wei merasa agak bingung di dalam. Kenapa aku harus bertanya pada kakak senior apakah dia punya pasangan tahu? Long Wei bingung. Dia juga orang yang cerdas, seorang kultivator yang sudah lama memahami sifat aslinya, dan dia cepat mengerti masalahnya. Mungkinkah aku bertanya pada kakak senior? Tidak. Bagaimana mungkin pasangan tahu bisa begitu santai? Hatiku, apakah kamu siap? Belum. Aku belum siap. Long Wei berbalik dan menekan semua yang ada di hatinya. Mengenang 6 bulan terakhir hidup bersama, berbagi hidup dan mati, dan mengenang pertama kali bertemu kakak perempuannya, Long Wei mengakui bahwa awalnya ia memiliki rasa suka yang wajar terhadap kakak perempuannya. Karena kakak perempuan Yue berbeda dengan Julian. Julian memiliki banyak pemikiran yang bertentangan dengannya dan tidak berasal dari dunia yang sama. Namun, kakak perempuan Yue dan dirinya memiliki banyak pemikiran dan kepribadian yang sama. Asal bertemu, bakat. Aku dan kakak senior sangat mirip, dan dia bahkan lebih pintar dariku. Aku merasa sangat nyaman bersamanya selama 6 bulan terakhir.
Kehangatan yang dia berikan begitu merasuk ke hatiku. Terutama saat kakak senior Yue memainkan seruling tadi, suara serulingnya benar-benar merasuk ke jiwaku. Long Wei bahkan merasakan kegembiraan, rasa sakit, dan kesedihan di hatinya. Perasaan menyentuh hati kakak perempuannya membuat Long Wei merasakan kerapuhannya, dan dia bahkan ingin memeluknya. Itulah sebabnya dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya tentang rekan taunya. Rekan Dao, jangan bicara sembarangan. Long Wei mendesah dalam hati. Yue menatap Long Wei yang terbaring jauh di dalam gua, lalu ia berdiri dan berjalan menuju pintu masuk gua. Ia duduk di pintu masuk gua dan memandangi hutan pegunungan yang tak berujung di luar. Ada formasi penghalang di pintu masuk gua, sehingga dunia luar tidak bisa melihat ke dalam. Cahaya bulan bersinar di pintu masuk gua. Yue memegang serulingnya, memeluk lututnya dan duduk dengan tenang. Aku bisa merasakan hati adik Long Wei. Sebelumnya saya menahannya, ingin semuanya berlalu begitu saja. Tapi di hari ke-6 di gunung dan dunia air Ming Yue, aku menghadapi situasi yang sulit. Gunung dan dunia air itu begitu luas, dan adikku kebetulan ada di sini. Apakah takdir sedang menyuruhku untuk bersama adikku? Tapi, bolehkah aku punya pendamping Tao? Apakah aku masih bisa berharap punya pendamping Tao? Yue menatap bulan terang di langit dan bertanya dalam hati. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Yue menyadari bahwa dia telah sampai di persimpangan jalan. Jika dia bertekad bersama Long Wei, maka itu akan mungkin bagi mereka berdua. Jika dia benar-benar tidak ingin bersama, maka dia harus meninggalkan Long Wei setelah meninggalkan dunia Ming Yue Shanshu itu dan putus dengan bersih. Bulan demi bulan berlalu, jumlah Wan Xiang Zhenren di dunia gambar air Gunung Ming Yue terus menurun drastis. Hampir semua yang masih berada di dunia gambar air Gunung Ming Yue adalah monster yang kekuatan tempurnya dapat menyaingi makhluk abadi duniawi biasa saat mereka meledak. Di atas alun-alun kota kekaisaran. Haha, hanya ada lebih dari 1.000 orang di peta gunung dan air Ming Yue. Tapi Akademi Hitam Putihku punya 3. 5 dewa gila sangat bangga. Pasukan lain di Kabupaten Anchan, termasuk klan Anchan Beishan, tak tertandingi oleh Akademi Hitam Putih. 3 orang yang dikirim oleh Akademi Hitam Putih kali ini sungguh luar biasa. Bahkan Markuis Anchan berbicara kepadaku begitu lama. Bahkan pangeran-pangeran lain, bahkan suku-suku terkemuka dan sekte-sekte besar pun datang untuk berbicara kepadaku. 5 dewa gila mengerutkan kening. Tapi anehnya, Long Wei jelas juga sangat kuat. Mengapa ketika dia datang untuk berbicara kepadaku, dia paling sering menyebut si ceroboh kecil? Dia bisa merasakan bahwa suku-suku dan sekte-sekte besar menunjukkan niat baik terhadap Akademi Hitam Putih, dan orang yang paling ingin mereka jadikan teman adalah Tuan Ceroboh. Tampaknya bahkan Long Wei dan Yue pun jauh dari sebanding dengan Tuan Ceroboh. Aneh sekali. Long Wei juga sangat kuat, padahal dia baru berlatih dalam waktu yang singkat. 5 dewa gila itu bingung. Aneh sekali. Elfe Dongbin, yang baru saja bangun dari tidur siang di aula utama Istana Tianmang, menatapnya dan berkata, "Aku sudah tidur selama 3 bulan. Kenapa gadis kecil bernama Yue ini belum juga menjadi pasangan Tao dengan Long Wei? Sahabat Tao, jangan bicara sembarangan." Sang abadi Cunyang, yang mengenakan jubah Tao hitam dengan diagram Tai Chi berwarna merah darah, menggelengkan kepalanya. Urusan cinta tak bisa ditunda. Lu Dongbin menggelengkan kepala dan berkata, berdasarkan pengalamanku menjelajahi 3.000 dunia besar dan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, urusan cinta harus segera diputuskan di saat yang paling kritis. Jika ditunda, akan semakin sulit untuk menjadi pasangan Tao di masa depan. Aku berani bertaruh. Ini Yue dan Long Wei. Jika mereka ingin menjadi pasangan Tao, mereka juga akan menjadi pasangan Tao di lukisan Ming Yue Shanshui ini. Jika mereka tidak menjadi pasangan Tao, saat mereka meninggalkan lukisan Ming Yue Shanshui, tanpa kehidupan dan kematian bersama, itu akan semakin mustahil. Berani bertaruh? Lu Dongbin melihat sekeliling. Lu Dongbin, kau sungguh seorang yang sangat romantis, kau banyak bicara. Mengapa kau tidak memiliki pasangan Tao? Kata dewa sejati dengan diagram Tai Chi berwarna darah. Mereka yang terlibat dalam masalah ini seringkali bingung, sementara mereka yang tidak terlibat dapat melihat dengan jelas, kata Lu Dongbin ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Di suatu lembah terpencil, sebuah labirin didirikan di sekelilingnya. Long Wei sedang duduk bersila di atas rumput. Aliran air dan api mengelilinginya, dan aliran kekuatan Taiyin dan matahari diserap ke dalam tubuh Long Wei. Meskipun berada di dunia lukisan air dan gunung Ming Yue, ia masih bisa berlatih Qiming Jiu Tiantu. Bum bum bum, terdengar ledakan suara keras yang keluar dari tubuh Long Wei, suara urat dan tulang berbenturan, serta suara kulit dan daging berubah dengan cepat. Pada levelnya saat ini, tubuh Long Wei sudah sangat kuat, dan jarak antara dirinya dan dewa serta iblis tingkat jiwa Xiang Liu Fang tidak terlalu jauh. Bahkan jika ia mengembuskan napas, badai yang menyapu ribuan mil pun dapat terbentuk. Lambat laun, semuanya menjadi tenang. Long Wei membuka matanya dan tersenyum. Adik laki-laki, Yue, yang berjaga di sampingnya, menatap Long Wei dengan penuh harap. Ya, aku telah mencapai terobosan.
Long Wei berkata sambil mendesah dan tersenyum, butuh beberapa tahun bagiku untuk akhirnya mencapai tingkat ke-12 diagram 9 langit merah terang. Tapi memang berbeda. Tingkat ke-12 diagram 9 langit merah terang dapat dibandingkan dengan tahap awal pemurnian jiwa dan raga para dewa dan iblis biasa. Tubuh ilahiku bahkan telah sepenuhnya menyatu dengan jiwaku. Aku merasa jiwaku semakin kuat dengan cepat. Pemurnian tubuh dewa dan iblis serta pemurnian ki adalah dua jalur yang berbeda. Ketika dewa dan setan mencapai tingkat roh primordial, mereka dapat langsung menciptakan inkarnasi. Saat Anda mencapai level Return to Void, Anda dapat mengubah sehelai rambut menjadi klon. Kini setelah Long Wei mencapai tingkat ke-12, tubuhnya sebenarnya sangat mirip dengan Shen Yuanshen ular kura-kura. Keduanya memiliki efek ajaib dalam menyehatkan jiwa. Dan juga dapat menyatu dengan jiwa. Jiwa dapat menyatu dengan setiap bagian tubuh. Artinya, daging dan darah Long Wei saat ini bukan lagi hanya daging dan darah, melainkan juga mengandung sebagian jiwa. Dengan demikian, ia dapat menjadi avatar yang dapat bergerak. Jiwa-jiwa itu dengan cepat menjadi lebih kuat? Tanya Yu Weilian, kudengar jiwa para dewa dan setan bahkan lebih kuat daripada jiwa para penganut Tao biasa. Ya. Long Wei mengangguk. Kemampuan tubuh ilahiku untuk memelihara jiwa bahkan lebih menakjubkan daripada roh kura-kura dan ular. Berdasarkan pengalamanku sebelumnya dalam mengolah roh kedua, kemampuan tubuh ilahiku untuk memelihara jiwa mungkin 5 atau 6 kali lebih cepat daripada roh kura-kura dan ular. Tidak heran tubuh para dewa dan iblis begitu kuat. Konon, para dewa dan iblis menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu, terutama setelah mereka melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi dewa. Kekuatan para dewa sebanding dengan para dewa yang murni. Yu Wei mendesah. Kakak senior, apakah kau mengenal para dewa? Sang dewa yang murni? Long Wei terkejut. Jangan lupa aku ini reinkarnasi abadi. Yu Wei mengangguk. Setahu saya, ada 3 jenis abadi penggarap rumah ungu. Dewa segudang, Taois Yuanshen, dan dewa kembali ke bumi hampa. Setelah melewati kesengsaraan, seseorang akan menjadi dewa surgawi. Setelah dewa surgawi, ada dewa sejati, juga dikenal sebagai dewa sejati yang murni. Setelah dewa sejati yang murni, ada dewa emas Daluo, juga dikenal sebagai Daluo Daozu. Atau singkatnya Daozu. Daozu adalah orang terkuat di 3 alam, penguasa absolut, dengan status yang lebih tinggi daripada Kaisar Langit. Mata Long Wei berbinar. Dia tidak tahu semua ini. Dia baru berlatih selama lebih dari 30 tahun. Dan dibandingkan dengan dunia tempat dia membangkitkan ingatan masa lalunya, pemahamannya tentang 3 alam memang sangat berbeda. Daluo Jinxian, juga dikenal sebagai Daluo Daozu. Daozu? Long Wei bergumam pada dirinya sendiri. Menguasai Tao adalah salah satu prasyarat untuk menjadi dewa surgawi. Menguasai Tao Agung adalah salah satu prasyarat untuk menjadi dewa sejati yang murni. Dan menguasai Tao Surgawi adalah salah satu prasyarat untuk menjadi Daluo Daozu, kata Yu Wei. Hati Long Wei bergetar. Menguasai jalan surgawi? Apa yang diceritakan oleh Kepala Akademi Hitam Putih, Beihai Daoren, tidak terlalu detail. Sepertinya kakak senior Yu Wei bukanlah orang biasa di kehidupan sebelumnya. Setidaknya dia tahu lebih banyak daripada Beihai Daoren. Sejak Pangu menciptakan dunia, sudah ada 10 jalan surgawi. Ini adalah akal sehat bagi para makhluk abadi, dan inilah yang dikatakan seorang makhluk abadi kepadaku, kata Yu Wei. 10 prinsip surgawi? Tanya Long Wei. 10 yang mana? Mereka adalah Dao Surgawi Emas, Dao Surgawi Kayu, Dao Surgawi Air, Dao Surgawi Api, Dao Surgawi Bumi, Dao Surgawi Kehidupan, Dao Surgawi Kehancuran, Dao Surgawi Yin, Dao Surgawi Yang, dan Dao Surgawi Kekacauan, kata Yu Wei. Long Wei segera menuliskannya. Emas, kayu, air, api, tanah, yin, yang, kehidupan, kehancuran, kekacauan. Segala sesuatu di dunia ini lahir dari kekacauan. Segala sesuatu terbagi menjadi yin dan yang, dan 3 alam didasarkan pada 5 elemen. Yu Wei berkata, misalnya, jalan hujan yang kau pahami sebenarnya adalah semacam jalan air yang menetes. Dan jalan air yang menetes juga termasuk dalam jalan air di surga. Long Wei mengangguk. Tahu? Jalan agung, jalan surga. 5 elemen adalah fondasi bagi beroperasinya 3 alam. Semuanya adalah jalan menuju surga dan juga diharapkan. Menguasai jalan agung saja sudah sangat sulit. Yu Wei berkata, sedangkan untuk menguasai jalan surgawi yang legendaris, barulah seseorang memenuhi syarat untuk dihormati sebagai leluhur Dao. Lagi pula, jalan surgawi adalah sumber segala jalan. Hanya mereka yang menguasai jalan surgawi yang dapat disebut leluhur Dao. Long Wei tahu. Pendeta Tao Sanshou dilahirkan dengan penguasaan 1 jalan agung, dan kemudian memahami banyak jalan agung. Namun ia tidak pernah menguasai 1 pun jalan surgawi. Daozu Daluo berada di atas semua orang, memiliki kekuatan yang luar biasa.
Dia adalah penguasa 3 alam. Yue berkata, para dewa Chunyang adalah yang terkuat di 3 alam. Para Daozu tidak mudah bertindak. Jadi yang paling mempesona di 3 alam sebenarnya adalah para dewa Chunyang. Adapun para dewa surgawi, mereka juga bebas dan mudah, abadi, dan mampu memerintah suatu wilayah. Lagi pula, hanya ada sedikit dewa Chunyang di seluruh 3 alam, dan status para dewa surgawi masih sangat tinggi. Long Wei mengangguk. Baru hari ini dia tahu, berbagai titik pemeriksaan di jalan untuk menjadi abadi. Bagaimana dengan jalan menuju dewa dan iblis? Tanya Long Wei Lian. Ketika para dewa dan iblis selamat dari kesengsaraan surgawi, mereka menjadi dewa surgawi. Dewa surgawi sebanding dengan dewa sejati yang murni. Setiap dewa surgawi adalah makhluk yang kuat di 3 alam. Yue berkata, di atas para dewa surgawi terdapat dewa sejati. Dewa sejati umumnya adalah dewa dan iblis sejati. Mereka telah memahami kekuatan magis mereka sendiri, bertarung melawan langit dan bumi. Kekuatan mereka sangat mengerikan, dan mereka sepenuhnya dapat menyaingi Daluo Golden Immortal Daozu. Dewa sejati adalah tingkatan tertinggi para dewa dan iblis. Konon, beberapa dewa dan iblis lahir di masa kekacauan sebelum dunia diciptakan. Yang lemah adalah dewa kekacauan, yang kuat adalah dewa sejati kekacauan. Mereka lahir di puncak 3 alam dan sangat menakutkan tanpa perlu pelatihan apapun. Yue berkata dengan iri, mereka adalah kesayangan langit dan bumi. Daluo Jinxian Daozu adalah yang paling dihormati di sekolah pemurnian Qi, dan Kees True God adalah yang paling dihormati di sekolah pemurnian tubuh dewa dan iblis. Baik Daozu maupun True God, mereka adalah makhluk terkuat di 3 alam sejak Pangu menciptakan dunia hingga saat ini. Merekalah yang menentukan nasib 3 alam. Bahkan siapa yang akan menjadi kaisar langit pun ditentukan oleh makhluk-makhluk kuat ini. Banyak pikiran muncul dalam benak Long Wei. Pendeta Tao Sanshou lahir dalam kekacauan, dan lahir dengan penguasaan Jalan Agung. Jelaslah bahwa Taoi Sanshou adalah dewa kekacauan sejati. Namun, menurut beruang rambut kuning, Taoi Sanshou pernah mengalami kekalahan tragis dan kehilangan satu lengannya. Bahkan Taoi Sanshou yang sombong itu pun tak pernah mendapatkan kembali lengannya. Ia selalu mempertahankan satu lengannya, dan terus memahami serta mempelajari, menciptakan kekuatan magis mengerikan yang termasuk dalam 10 besar di 3 alam, tangan pemetik bintang. Long Wei. Suara beruang besar berambut kuning tiba-tiba terdengar di lautan kesadaran Long Wei. Senior. Jawab Long Wei. Mereka semua dewa. Tetapi beberapa memiliki kekuatan besar dan beberapa memiliki kekuatan lemah. Mereka semua dewa sejati, tetapi beberapa memiliki kekuatan luar biasa dan beberapa memiliki kekuatan rata-rata. Bagaimana mungkin mereka sama? Beruang kuning besar itu jelas kesal pada tuannya. Dan jika tuannya hidup sampai hari ini, dia mungkin sudah menguasai jalan surga sejak lama. Hanya saja selama bertahun-tahun, tuannya tidak pernah datang menemuiku. Beruang berambut kuning itu tiba-tiba merendahkan suaranya. Ia tidak tahu apakah Taoi Sanshou masih hidup atau sudah mati. Percakapan dengan kakak senior Yue ini memperluas wawasan Long Wei. Para dewa Daluo Daozu dan dewa kekacauan yang agung dan perkasa menggunakan 3 alam sebagai papan catur dan mengendalikan segalanya. Kaisar Langit, Raja Neraka, dan sebagainya, hanyalah mereka yang memutuskan orang-orang yang akan ditugaskan pada jabatan tertentu setelah bermusyawarah. Tapi apa yang sebenarnya dihadapi Taoi Sanshou saat itu? Dia bahkan tidak punya kepercayaan diri untuk bertahan hidup. Long Wei merenung. Saat itu, setelah Taoi Sanshou meninggalkan Istana Air, dia pergi menemui apa yang disebut bencana besar. Sejak itu, tidak ada kabar darinya dan dia tidak pernah kembali ke Istana Air lagi. Taoi Sanshou adalah orang yang kuat. Betapa dahsyatnya bencana yang akan terjadi jika ia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. 3 alam. Saya khawatir kakak senior Yue tidak tahu wajah asli 3 alam. Long Wei selalu merasa segalanya seolah tertutupi oleh selubung. Misalnya, ketika ia berada di dunia bawah, ia menghadapi kekuatan mengerikan yang menyerang 6 jalan reinkarnasi. Untungnya, ia melompat ke 6 jalan reinkarnasi dan bereinkarnasi. Kalau tidak, ia pasti sudah mati saat itu. Siapa yang menyerang 6 jalan reinkarnasi? Semakin tinggi penglihatan Long Wei, semakin terkejut ia, karena 6 jalan reinkarnasi adalah pusat terpenting bagi operasi 3 alam. Ia takut para penguasa tidak akan berani bertindak gegabah. Kalau tidak mereka akan membuat penguasa lain marah dan bahkan bersatu untuk menghadapi mereka. Aku hanya semut kecil. Bukan giliranku untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Sekalipun langit runtuh, ada orang-orang tinggi yang menopangnya. Long Wei segera menyingkirkannya dari pikirannya. Dalam sekejap mata, ujian lukisan pemandangan cahaya bulan telah mencapai bulan ke-12, yang juga merupakan bulan terakhir. Seorang pemuda berjubah ungu dan seorang gadis kotor berjalan berdampingan. Dari mana datangnya Dewa 9 kematian ini? Pemuda berjubah ungu itu melirik gadis di sampingnya dan diam-diam terkejut. Dia, Siamang Qi, jelas merupakan anak kesayangan di antara generasi muda, klan Siamang Kerajaan, kedua setelah Siamang Zishan.
Lagi pula, dia tidak pernah yakin, dan dia selalu ingin mengalahkan Siamang Zishan. Kali ini, Siamangki menunjukkan kecerdasan dan kekuatannya di konferensi takdir abadi, tetapi dia dikalahkan saat bertemu dengan gadis yang menyebut dirinya orang sejati 9 kematian. Gadis ini terlalu kuat. Sekeras apapun aku melawan, aku tak bisa melukainya. Tubuhnya bagaikan senjata ajaib. Pemuda berjubah ungu itu tak berdaya. Dia bukan dewa 9 kematian, melainkan dewa abadi. Gadis kotor itu berkata kepadanya saat itu aku punya cukup jimat. Semakin jauh kau melangkah di dunia Mingyue Shanshu itu ini, semakin kuat para penyintasnya. Dan banyak dari mereka membentuk tim kecil. Kurasa kau cukup cakap. Bagaimana kalau kita membentuk tim? Akan lebih mudah bagi kita dalam 1 atau 2 bulan terakhir. Jika kita bertemu musuh dan membunuh mereka, token itu akan menjadi milikku. Siamangki mengajukan sebuah syarat. Oke. Gadis kotor itu mengangguk, lalu Siamangki dan Tuan Jiusi bergabung untuk keluar. Tiba-tiba mereka berdua berhenti dan melihat ke kejauhan, di mana muncul 4 sosok, sebagian laki-laki dan sebagian perempuan. Seorang pemuda kurus dengan rambut hitam acak-acakan, seorang gadis berambut perak, seorang wanita cantik yang tampak seperti peri dari Istana Bulan dalam legenda, dan yang terakhir adalah seorang anak laki-laki botak berkulit gelap yang berjalan tanpa alas kaki sambil memegang tongkat hitam melengkung di tangannya. Zuan Shuiki, kakak kedua, kenapa kau bersama Tuan Danzu dan yang lainnya? Tanya Siamangki sambil tersenyum. Saudaraku? Tanya lelaki muda kurus dengan rambut hitam berantakan itu dengan heran. Keduanya disebut dua keajaiban ibu kota Daxia karena keduanya memiliki temperamen jahat, tetapi memiliki minat yang sama dan telah menjadi saudara angkat. Siamangki adalah kakak tertua dan Zuan Shuiki adalah adik kedua. Semakin jauh kita melangkah, semakin berbahaya. Kita tidak berani bertindak sendiri. Zuan Shuiki berkata tanpa daya. Aku sudah mengakui bahwa aku cukup hebat, tetapi bahkan Siamang Zishan dan Chang Wujiu sudah bekerja sama sejak awal, jadi kita harus bergabung juga. Kita berempat bahkan pernah bertarung melawan Siamang Zishan dan yang lainnya. Untungnya, batu hitam ada di sana, dan mereka ketakutan lalu melarikan diri. Oh! Siamangki terkejut, dan gadis kotor Jiu Si Zenren di sebelahnya juga tampak terkejut. Biarkan Siamang Zishan dan Chang Wujiu kabur, perkenalkan dia padaku, kata Siamangki sambil tersenyum. Anda kenal Tuan Danzu dari Laut Cina Timur. Zuan Shuiki, dengan rambut hitam berantakan, menunjuk wanita di sampingnya yang tampak seperti peri dari Istana Bulan. Tuan Danzu tersenyum dan mengangguk. Zuan Shuiki menunjuk gadis berambut perak dan berkata, ini adalah guru Fei Shui, sihirnya sangat kuat. Ia menunjuk anak laki-laki berkulit gelap bertelanjang kaki yang memegang tongkat hitam melengkung dan berkata, ini Tuan Batu Hitam. Dia sangat ahli dalam formasi tongkat fuksi dan benar-benar ahli formasi. Dengan dia di sini, kita bisa bergerak atau menyerang sesuka hati. Tuan Batu Hitam juga sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Dia menangkis Siamang Zishan hanya dengan satu gerakan. Menurutku, Tuan Batu Hitam punya peluang besar untuk meraih juara pertama di konferensi takdir abadi ini. Siamangki dan Master Jiusi keduanya menatap anak laki-laki berkulit gelap dan botak yang memegang tongkat. Aneh sekali. Saat berhadapan dengan anak laki-laki botak berkulit gelap ini, mereka merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan langit luas dan tak berujung. Seorang Grandmaster formasi, bisakah dia menghentikan Siamang Zishan dalam pertarungan jarak dekat? Siamangki diam-diam merasa ngeri. Gadis kotor itu pun memandang ke arah anak laki-laki botak gelap itu dengan rasa ingin tahu. Si bocah botak pun memandang si gadis kotor. Keduanya punya firasat yang tak dapat dijelaskan. Pihak lain itu menakutkan. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Tanya Siamangki. Zuan Shuiki menatap anak laki-laki botak berkulit gelap itu. Anak laki-laki botak berkulit gelap itu melirik gadis yang kotor itu dan tersenyum tipis. Baiklah. Baiklah. Gadis kotor itu pun ikut bicara. Kemudian, 6 orang ini membentuk sebuah tim. Dalam tim ini, manusia sejati Batu Hitam, manusia sejati 9 kematian, dan manusia sejati Danju semuanya telah menerima lebih dari 1.400 token. Sementara 3 lainnya, manusia sejati Siamangki, Zuan Shuiki, dan manusia sejati Fei Shui, masih sedikit kekurangan. Long Wei dan Yu Wei juga sedang berjalan di pegunungan. Langkah mereka secepat angin, dan mereka tiba di tempat yang jauh dalam sekejap. Sambil berjalan, mereka juga melepaskan indera spiritual mereka untuk menjelajahi lingkungan sekitar sejauh 1.000 mil. Meski sudah memasuki bulan ke-12, Long Wei dan Yu Wei masih saja sama seperti sebelumnya. Layaknya kakak beradik senior dan junior pada umumnya. Kakak senior, berapa banyak token yang kamu miliki sekarang? Berapa banyak yang kamu butuhkan? Tanya Long Wei. Apakah kamu sudah selesai? Yu Wei bertanya balik. Saya punya lebih dari 1.200 yuan, kata Long Wei. Sebenarnya, jumlah orang yang mendapatkan token bervariasi. Dengan jumlah sebanyak itu, saya seharusnya 99% yakin akan masuk 80 besar.
Hati-hati. Kamu harus mengumpulkan 1370 token untuk lulus ujian. Yue berkata, aku punya lebih sedikit token daripada kamu. Aku punya hampir 800 sekarang. Long Wei mengangguk. Mereka berdua selalu berpegang pada prinsip siapapun yang membunuh orang akan mendapatkan hadiah. Meskipun Long Wei berusaha sekuat tenaga untuk mengalah pada kakak perempuannya. Setelah mencapai tingkat ke-12 diagram 9 langit merah terang, kekuatan Long Wei menjadi semakin kuat. Ketika menghadapi beberapa lawan yang kuat, Long Wei harus meledak, dan tentu saja membunuh lawan tersebut, dan kemudian jimat surat itu datang kepada Long Wei. Dalam sebulan terakhir, setiap orang yang selamat mungkin memiliki ratusan token tersembunyi. Asal kita membunuh 2 atau 3 dari mereka, itu sudah cukup, kata Long Wei. Tapi pada akhirnya kita harus membunuh 2 atau 3 dari mereka, yang sangat sulit, kata Yue dengan sungguh-sungguh. Sekarang jumlah orangnya semakin sedikit. Bertemu lawan itu sangat sulit. Begitu bertemu, kita akan bertarung. Lawan akan langsung kabur begitu melihat situasi yang tidak menguntungkan. Terlalu sulit untuk membunuh lawan atau membuatnya menyerahkan surat itu. Masih ada cukup waktu, lebih dari setengah bulan lagi, kata Long Wei. Mereka berdua terus bergerak maju, dan dalam sekejap mata mereka telah menempuh jarak 1000 mil. Kesadaran spiritual juga terus menyapu daerah sekitar dalam radius 1000 mil. Long Wei dan Yue tiba-tiba menatap ke langit. Sebuah perahu menukik cepat dari ketinggian di langit. Perahu itu dibatasi oleh formasi, dan bahkan kesadaran spiritual pun tak mampu menembusnya. Orang yang datang itu tidak ramah, jadi berhati-hatilah. Yue menyampaikan pesan kepada Long Wei, tetapi mereka berdua terampil dan berani, dan keduanya kuat, sehingga mereka tidak akan mudah mundur. Suara mendesing. Jarak 1000 mil ditempuh hanya dalam sekejap. Perahu itu menghilang dan 6 sosok muncul di tanah berumput di hadapan mereka. Pupil mata Long Wei dan Yue keduanya mengecil. Siamang Qi, jenius dari klan Siamang. Zuan Shui Qi, jenius dari klan Zuan Shui. Dan Zhenren Danzu. Mata Long Wei dan Yue tertuju pada Zhenren Danzu, yang secantik peri dari Istana Bulan. Di antara 6 orang di depan mereka, Zhenren Danzu adalah yang paling terkenal. Aula utama Istana Tianmang. Long Wei dan Yue mengalami musibah ketika mereka bertemu Siamang, Zishan, dan Chang Wujiu sebelumnya. El Dongbin menghela napas. Saat itu, Yue berhasil lolos dari musibah dengan membangkitkan ingatan masa lalunya. Kali ini, ke-6 orang ini bahkan lebih kuat. Gadis kotor itu telah mencapai 5 jalur lengkap. Anak laki-laki berkulit gelap, botak, dan bertelanjang kaki itu adalah ahli formasi. Kedua orang ini sama-sama cakap dan mungkin akan bersaing untuk memperebutkan posisi pertama di konferensi takdir abadi ini. Ketika mereka bertemu dengan tim beranggotakan 6 orang ini, Long Wei dan teman-temannya berada dalam masalah besar. Di dunia lukisan gunung dan air Ming Yue, begitu banyak orang yang meninggal tahun lalu. Setiap kali, itu adalah cobaan hidup dan mati. Bagi pasangan tahu kecil yang kau sayangi ini hanyalah bencana yang lebih besar, kata Dewa Sejati Ciji dengan tenang. Pertempuran ini akan menarik. Kaisar Xia tersenyum. Ada sekitar 20 orang yang dapat menantang untuk memperebutkan tempat pertama di konferensi takdir abadi. Manusia sejati Jiusi, manusia sejati Batu Hitam, Long Wei yang baru saja membuat terobosan, semuanya memiliki potensi untuk menjadi yang pertama dalam konferensi takdir abadi. Meskipun Long Wei dan Yue waspada, mereka tidak takut. Di mata mereka, yang paling perlu diwaspadai di antara ke-6 orang itu adalah Danju Zhenren. Long Wei kini telah menembus level ke-12 Qiming Jiu Tiantu, dan sepenuhnya yakin dapat mengalahkan Danju Zhenren. Namun, ia tidak tahu bahwa di antara ke-6 orang di depannya, meskipun Danju Zhenren kuat, Heishi Zhenren dan Jiusi Zhenren lebih menakutkan. Wow! Anak laki-laki berkulit gelap, botak, dan bertelanjang kaki itu tiba-tiba menyeringai. Tiba-tiba, kilatan cahaya secepat kilat melesat ke segala arah. Itu adalah tongkat fuksi kuno dan sederhana. Tongkat fuksi. Formasi. Long Wei terkejut. Di antara para jenius papan atas, hanya sedikit yang mendalami ilmu formasi. Berdengung, sinar cahaya saling terhubung, rune mengalir, dan formasi penyegelan besar yang mencakup area seluas 10 mil turun, menutupi Long Wei, orang lain, dan diri mereka sendiri. Baiklah. Pemuda botak berkulit gelap itu berkata dengan tenang, aku sudah membuat segelnya. Mereka berdua tidak bisa kabur. Terserah kau untuk memutuskan apakah akan membunuh mereka atau membiarkan mereka pergi. Ia duduk bersila di tepi segel, dengan tongkatnya yang bengkok tertancap di tanah di sampingnya. Ia hanya duduk di sana, jelas tidak ingin ikut campur. Dia punya cukup banyak jimat, dan membentuk formasi penyegelan besar untuk menjebak lawan sudah merupakan persahabatan terbaik di antara rekan satu tim. Membiarkannya bertarung? Dia terlalu malas untuk bertarung. Dia bukan orang yang suka membunuh sampai ke tulangnya. Long Wei, kata Siamang Qi dingin, serahkan semua token dengan patuh, dan kalian berdua masih bisa selamat.
Kalau tidak, kalian akan mati. Serahkan tokennya. Zuan Shuiqi juga berteriak. Serahkan. Gadis berambut perak Fei Sui Zhenren juga berteriak. Mereka bertiga belum memiliki cukup token, jadi tentu saja mereka yang paling antusias. Dan Zhu Zhenren tersenyum dan berkata, rekan Daois Long Wei, sejujurnya, ada orang-orang di tim ini yang lebih kuat dariku. Aku sarankan kau untuk tidak berjuang lagi. Menyerahkan surat itu akan menyelamatkan hidupmu. Kau baru berlatih sebentar dan memiliki masa depan yang cerah. Kau tidak perlu memaksakan diri untuk berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi ini. Kemarilah dan ambillah jika kau bisa. Long Wei berdiri di kejauhan dan berkata dengan dingin, kau ingin aku menyerahkannya padamu? Bermimpilah. Diiringi suara Long Wei. Teratai air dan api yang besar juga mekar. Dengan lapisan daun teratai air dan daun teratai api yang sangat indah dan terus berputar. Long Wei dan Yu Wei dilindungi oleh teratai air dan api yang besar. Jangan buang waktumu bicara dengan mereka. Gadis berambut perak itu berkata dingin, mulailah. Sambil berbicara, sebuah pengocok muncul di tangannya. Ia mengayunkan pengocok itu, dan ribuan benang sutra putih berterbangan ke langit, membentuk kepala binatang buas yang aneh. Kepala binatang buas seputih salju itu sangat ganas, dengan lapisan-lapisan taring yang saling bertautan di mulutnya. Kepala binatang seputih salju itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit Long Wei dan Yu Wei di bawah. Teratai air dan api melindungi Long Wei dan orang lainnya. Kerak gigi-gigi kepala binatang seputih salju itu menggigit teratai air dan api. Gigi-gigi yang tak terhitung jumlahnya itu saling bertautan dan dengan mudah mematahkan selapis daun teratai. Hah! Long Wei diam-diam terkejut, tetapi dia juga menduga bahwa tidak satu pun dari mereka yang bisa bertahan sampai akhir adalah orang baik. Bunuh! Zuan Shuiqi membentuk segel dengan tangannya. Dan tiba-tiba aliran cahaya hitam melesat dari sekujur tubuhnya dan berubah menjadi ular hitam raksasa di udara. 6 ular hitam raksasa menyerang dengan ganas, menembus lapisan daun teratai dan menyerang Long Wei dan Yu Wei. Terlalu gigih. Zhenren dan Zhu mendesah pelan, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Pikiran ilahi yang tak terlihat langsung menyerang Long Wei dan Yu Wei. Wajah Yu Wei menjadi pucat.